pengetahuan tentang ya disiplin dalam masyarakat Jepang. Ya, kita tahu bahwa membandingkan disiplin ya bangsa Indonesia dengan bangsa Jepang tentulah sangat berbalikan ya, karena kedisiplinan Jepang itu kan sudah, masyarakat Jepang sudah, saya kira sudah embedded, sudah menyatu dalam dan berurat berakar dalam kehidupan budaya Jepang. Nah, sehingga dengan disiplin itu Jepang menjadi salah satu negara yang memiliki fondasi yang kuat dalam penguatan kebudayaan. Nah, karena disiplin itu sangat terkait dengan kebudayaan, dengan budaya, nilai-nilai budaya, dan tentulah ini menjadi penopang dalam memajukan sebuah bangsa. Nah, jadi disiplin menjadi salah satu perangkat lunak dan juga perangkat keras, software dan hardware dalam memajukan sebuah bangsa. Dan ini saya kira disiplin tidak bisa terbentuk atau diinternalisasikan dalam waktu singkat, tapi saya kira kalau melihat dari proses kesejarahan Jepang tentulah memiliki akar sejarahnya, akar historisnya dalam membangun disiplin ini sudah cukup lama dan sudah terus-menerus diinternalisasikan, direproduksi, dan juga dikerjakan, dipraktikkan dalam kehidupan keseharian. Nah, itulah yang menjadi bahan diskusi kita pada hari ini, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Pujo dan juga Adinda Nazaya untuk berbagi pengalaman, dan apalagi sudah cukup lama tinggal di Jepang, sama seperti misalnya kolega-kolega saya di prodi sastra Jepang, ya tentu sudah cukup lama tinggal di Jepang, memahami budaya Jepang dan mengerti kebudayaan Jepang. Nah, tapi ketika misalnya kembali dari Jepang, ya sering-sering juga budaya yang sangat adiluhung itu lupa juga diterapkan di dalam kehidupan keseharian di masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini kan sering main terabas saja gitu kan, nggak perlu disiplin, nggak perlu antri, nggak perlu menghargai orang, kan kayak begitu. Jadi ini juga satu kultur yang sangat dirasakan. Tapi karena kalau menegakkan disiplin di Indonesia, saya kira kan itu cukup unik. Nah, kalau misalnya kita yang di Sumatera Utara, apalagi Sumatera Utara, ini kan no man land, ini kan wilayah yang tak bertuan, sehingga disiplinnya juga campur aduk. Tapi ketika misalnya pergi ke suatu negara, ya katakanlah ke Singapura, orang yang sembarangan disiplinnya itu pada saat tertentu itu bisa menjadi baik, bisa menurut, lalu kemudian bisa mengikuti rules ya di Singapura ya, atau di Malaysia sendiri begitu kan. Tapi dalam beberapa saat ketika kembali lagi, ya kultur itu ya tak berubah begitu loh, tetap seperti biasa main terabas, lalu kemudian ya tidak menghargai waktu dan sebagainya. Jadi saya kira di sini kan ada proses internalisasi, ada proses kesejarahan, bahwa untuk menanamkan budaya disiplin bukan pekerjaan yang mudah dan juga dan tidak gampang dan tidak bisa dilakukan secara instan. Nah, oleh karena itu ya silahkan nantinya ibu bapak sekalian, anak-anakku sekalian, para pencinta kebudayaan Jepang itu bisa berdiskusi lebih dalam lagi dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir. Ibu bapak sekalian, demikian yang bisa disampaikan dengan ini. Seminar daring Zoom Prodi D3 Bahasa Jepang dibuka dengan resmi. Semoga seminar ini bisa membawa, mengingatkan kembali untuk semua kita bahwa disiplin itu menjadi kunci utama keberhasilan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berseminar daring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan FIB, Dr. Budi Agustono MS.
yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka dan plus memberikan pengantar untuk diskusi kita tentang disiplin, ya, belajar disiplin dari orang Jepang pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum saya membacakan profil kedua narasumber, kami meminta seluruh peserta nantinya akan mematikan speaker selama narasumber nanti memaparkan materi, sehingga kita bisa mendengarkan dengan baik. Kemudian selama narasumber memaparkan materi, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada kolom percakapan, atau nanti pada sesi tanya jawab bisa bertanya langsung setelah pemaparan materi. Baiklah, Bapak dan Ibu para peserta yang kami hormati, saya akan membacakan profil dua narasumber kita. Sebentar Pak Ali, apa nggak ada ini foto-foto untuk dokumentasi prodi? Oh baik, ya terima kasih Pak Dekan. Ya terima kasih Pak Dekan. Baik, baiklah, mohon maaf. Soalnya udah ada ibu-ibunya, udah cantik-cantik, gitu kan? Baik. Terima kasih Pak Dekan sudah diingatkan. Baik, kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu dosen, narasumber, mohon waktunya untuk mengaktifkan kamera supaya kami bisa mengambil dokumentasi untuk arsip prodi. Ada 3 slide, mohon waktunya untuk kami mengambil fotonya. Baik, ini slide pertama. Kemudian slide kedua, sebentar Ibu, Bapak Ibu, memakan waktu sedikit. Dan ini slide terakhir. Baiklah, terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu. Kami sudah mengambil beberapa dokumentasi. Silakan kepada para peserta yang mungkin untuk menghemat kuota, silakan untuk tidak mengaktifkan kamera. Tapi yang penting speakernya mohon dimatikan untuk kenyamanan kita bersama. Baiklah, saya akan melanjutkan. Bapak Dekan, apakah akan stay atau mungkin pamit? Saya akan mengikuti. Ya nanti karena ada kegiatan lagi nanti pukul 11. Baik. Baik, terima kasih Bapak Dekan. Ya. Baik. Baik, saya akan membacakan profil narasumber kita yang pertama adalah Bapak Antonius R. Pujo Purnomo, PhD. Beliau adalah dosen studi kejepangan di Universitas Airlangga, Surabaya. S1 beliau adalah dari Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan program magister di Iwate University, Jepang, kemudian PhD, doktor di Tohoku University. Pengalaman kerja beliau selain dari sejak 2000 sampai sekarang di Universitas Airlangga, juga pernah menjadi dosen tamu di Universitas Wina, Austria. Kemudian Pak Anton sudah sangat banyak menerbitkan buku. Ada beberapa buku yang terbaru adalah New Frontier in Japanese Studies, ya. Ini bergabung dengan beberapa penulis lain.
Kemudian hasil karya beliau sendiri ada Matahari Khatulistiwa, kemudian ada Cerita Rakyat Jepang, kemudian ada antologi kesusastraan anak Jepang, kemudian ada Bushido ya. Nah, jadi nanti mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari Pak Anton bagaimana cara mendapatkan buku-buku ini sehingga mahasiswa atau yang berminat bisa mendapatkannya. Kemudian profil yang kedua adalah narasumber yang kedua yaitu Ibu Nazaya Zulaikha. Ibu Nazaya adalah alumni dari S1 Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya dulu Sastra Universitas Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan studi S2 di Linguistik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Kemudian sekarang bekerja di Food Diversity di Tokyo, perusahaan media dan konsultasi. Beliau sekarang stay di Tokyo. Baiklah, demikian profil gambaran singkat tentang kedua narasumber kita. Kita akan masuk kepada pemaparan materi oleh narasumber pertama, kepada Bapak Anton. Dipersilakan waktunya 30 menit, Pak Anton. Nanti kita akan berdiskusi sekitar 15 menit setelah Pak Anton memaparkan materi agar diskusinya bisa lebih fresh gitu. Baik, kepada Pak Anton dipersilakan. Terima kasih banyak, Pak Ali. Baik, saya akan coba. Pak Anton, sebentar saya share ini dulu ya, untuk agar Pak Anton bisa ini ya. Baik, Pak Anton sudah bisa sekarang untuk membagikan slide ya, silakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas undangan Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Dekan dan Bapak Ibu dari Prodi D3 Bahasa Jepang ini Universitas Sumatera Utara. Saya akan mencoba mempresentasikan makalah ini ya. Saya tidak tahu apakah ini akan dapat apa istilahnya ya, memuaskan rasa ingin tahu Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, tapi saya akan coba. Ya baik, pertanyaan pertama yang perlu kita coba pikirkan kembali, terutama untuk para mahasiswa, kenapa kita belajar bahasa Jepang, kenapa kita belajar budaya Jepang. Jadi mungkin jawaban dari kita rata-rata karena mungkin ingin bekerja di perusahaan Jepang, tapi kemudian untuk generasi yang muda sekarang ini karena tertarik dengan animasi, tertarik dengan budaya Jepang, itu ya. Jadi rata-rata jawaban seperti itu. Dari sisi ekonomi, dari sisi kebudayaan itu menarik, jadinya belajar bahasa Jepang. Nah sebenarnya lebih dari situ ya, lebih dari itu ada satu alasan yang paling ada satu alasan ilmiah ya, yang bisa kita jadikan alasan kenapa kita belajar tentang ini ya, tentang Jepang. Sebentar, mohon maaf. Ya, pertama mungkin sudah pernah ya Anda sekalian membaca buku ini Samuel P. Huntington ya tentang ini The Clash of Civilization ya, and the Making of the World Order. Buku ini diterbitkan sekitar tahun 1990-an. Beliau ini, Huntington ini adalah profesor bidang sosiologi di Harvard University. Dia meneliti tentang sosiologi di dunia. Dalam bukunya, ia menyatakan bahwa ya peradaban itu selalu berubah ya, peradaban baru itu selalu ada. Jadi dalam bukunya tersebut dia membagi 9 peradaban di dunia. Ya, 9 peradaban dunia. Rata-rata yang paling tua, misalnya kebudayaan Hindu, Buddha, Cina, terus kemudian Islam, terus kemudian Western ini mungkin lebih banyak ke Kristen, kemudian Rusia Ortodok, ini ya, terus kebudayaan di Afrika, Amerika Latin, benar Aztec dan macam-macam seperti itu. Nah, pada buku ini yang paling mengejutkan adalah Profesor Huntington ini menjadikan Jepang itu sebagai sebuah peradaban. Ya, coba Anda bandingkan Jepang yang kecil ini dibandingkan dengan peradaban-peradaban dunia sebesar itu, setua itu. Ini menarik sekali, ya. Jadi ini hal yang sangat menarik yang bisa mendasari
alasan intelektual kita mengapa saya mempelajari Jepang. Karena salah satunya adalah Jepang merupakan peradaban dunia, salah satu peradaban dunia. Jadi ada banyak alasan kenapa Huntington ini menjadikan Jepang sebagai salah satu dari peradaban dunia. Yaitu alasannya gini, pertama, yaitu sejak abad ke-5 Masehi, Jepang telah membentuk peradabannya sendiri yang terpisah dari Cina. Jadi sebelum itu Jepang memang banyak impor kebudayaan dari Cina. Jadi struktur kebudayaan Jepang sendiri banyak meniru dari Cina, tidak dapat disangka lagi. Nah, sampai dengan abad ke-5 saja. Nah, hal itu dapat dilihat dari proses pemodernan yang terjadi pada paruh akhir abad ke-19. Setelah itu, dari abad ke-5 sampai abad ke-19, Jepang mulai membentuk jati dirinya. Ya, sudah walaupun memang masih ada ciri khas dari daratan Cina, tapi dia mencoba membentuk jati dirinya. Ya, peradaban yang terjadi pada saat itu tidak sama dengan Cina. Jadi ketika abad ke-19, restorasi Meiji, dia memasukkan industrialisasi dan macam-macam ke Jepang, ya, ke Jepang. Namun itu juga tidak serta-merta, industrialisasi dari Barat itu tidak serta-merta membuat Jepang menjadi seperti Eropa. Ya, meskipun modernisasi Jepang merupakan hasil pembelajaran dari Amerika dan Eropa. Ya, itu yang menjadi menarik di sini, Huntington. Jepang tidak sepenuhnya seperti Cina, dan Jepang juga walaupun modern tidak sepenuhnya seperti Amerika dan Eropa. Ya, Jepang adalah khusus, ya, mereka mempunyai jati diri dan kebudayaan sendiri. Itu salah satu alasan kenapa memilih Jepang. Yang kedua, kebanyakan peradaban utama di dunia dimiliki oleh 2 negara atau lebih. Misalnya peradaban Islam, ada banyak-banyak negara di Timur Tengah, di Asia Tenggara sendiri ada Malaysia, Brunei, Indonesia, itu anggota-anggota negaranya. Jadi kemiripan kebudayaan. Ya. Terus kemudian budaya lain juga sama, Barat gitu ya, juga dimiliki oleh Filipina juga ya. Nah, masalahnya adalah peradaban di Jepang itu tidak ada yang mirip atau sama dengan negara lain. Jadi peradaban di Jepang itu hanya dimiliki oleh Jepang sendiri. Satu-satunya negara yang cocok dengan peradabannya sendiri. Nggak ada negara lain yang mirip dengan peradaban Jepang. Taiwan pun yang menjadi jajahan Jepang mulai tahun 1895 yang lama dijajah Jepang tidak begitu mirip dengan Jepang penduduknya. Mereka lebih mirip ke daratan Cina ya penduduknya itu, kebudayaan peradabannya. Nah, negara Jepang dan peradabannya ini terjalin erat dan tidak ada negara lain yang memiliki. Inilah keunikan Jepang, dan ini adalah alasan kenapa Profesor Huntington memilih Jepang menjadi salah satu dari peradaban dunia. Nah, ketika buku ini meluncur tahun 1990, banyak yang protes. Siapa saja yang protes? Kalau Cina mungkin nggak protes karena dia termasuk peradaban Cina ya tua. Yang protes adalah Korea, ya. Sejak dulu kalau negara tetangga itu mungkin nggak pernah akur ya, termasuk Korea dan Jepang. Korea juga dong, Korea juga punya peradaban sendiri. Kenapa Anda tidak menjadikan Korea menjadi peradaban sendiri? Ya, seperti itu protesnya. Ya, dengan memberikan dalih-dalih dan macam-macam. Tetapi tetap saja Korea masih belum bisa dikatakan sebagai mempunyai peradaban sendiri. Kita lihat seperti apa bangsa Jepang. Anda juga sudah pernah tahu posisi Jepang ya di sini. Ajiano Koji ya. Jadi maksudnya anak yatim dari Asia ya. Jepang ini terpisah dari Asia seperti ini. Dalam kondisi geografinya Jepang juga agak jauh dari Asia Tenggara seperti ini. Terus sebelah kanannya itu ya Pasifik, dia nggak punya tetangga. Jadi secara geografis pun dia itu menyendiri. Ya, sudah sejak lama dia cuma berhubungan dengan daratan Cina. Tapi setelah itu juga ada pada zaman Edo dan sebelumnya mereka menutup diri selama 2,5 abad. Itu yang semakin mematangkan ya budaya atau jati diri bangsa Jepang. Bayangkan 2,5 abad menutup diri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dari situlah mulai matang ya sifat-sifat karakteristik orang Jepang. Terus kita lihat lagi di sini, kalau misalnya Anda melihat Jepang itu seperti apa, dianugerahi dengan berbagai macam keindahan alam seperti kita bisa lihat dari video berikut ini.
Ya, tadi kita sudah melihat apa namanya tentang keindahan alam Jepang. Tetapi di balik keindahan itu juga Jepang juga memiliki banyak sekali bencana alam. Ya, dilihat dari posisinya tersebut. Anda lihat apa namanya bencana alam yang sering terjadi di Jepang, misalnya topan dan banjir. Ya, di situ topan itu selalu terjadi di atas ini apa namanya Kepulauan Nusantara, di atasnya Malaysia. Jadi dia ada pertemuan antara arus udara dingin yang datang dari subtropis di Jepang sana, terus bertemu dengan tekanan udara panas dari daerah Pasifik, terutama dari sekitar Filipina di situ, akhirnya membentuk suatu pusaran badai, dan badai itu selalu naik ke atas. Ya, akhirnya yang kena adalah negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, Taiwan, Jepang juga, Filipina juga otomatis sering terjadi badai. Nah, kita bersyukur di Indonesia untuk badai tidak pernah mampir ke Indonesia. Paling apa namanya topan ini angin puting beliung dan angin-angin kecil lainnya. Badai sering muncul pada sekitar bulan musim panas ya, Juni, Juli, Agustus ya. Dan tadi apa namanya tadi sempat juga pembicara Mbak Naka tadi juga bilang sedang menghadapi apa namanya badai juga sekarang. Coba dilihat di sini ya. Paling banyak itu sekitar bulan 5, 8, 9 dan bisa lebih dari setahun 20 ya. Dan ada penamaan sekitar badai nomor 14, badai nomor 15 dan penamaan itu berdasarkan dengan datangnya pertama kali tahun itu. Jadi kalau tahun itu Januari dia datang badainya maka dikasih nama Ichigo ya, badai nomor 1. Kemudian berikutnya badai nomor 2, badai nomor 3 dan seterusnya. Itu penamaan nomor. Jadi nomor 14, nomor 15 itu bukan berarti kekuatan badainya bukan, yaitu adalah urutan kedatangan mereka ke Jepang. Nah, kemudian bencana alam lain yang sering terjadi juga adalah ini apa namanya gempa bumi dan tsunami, ya. Karena memang posisinya banyak sekali ini di Ring of Fire, ya termasuk Indonesia juga. Jadi jangan kaget kalau misalnya Anda ke sana nanti hampir setiap hari akan mengalami getaran-getaran gitu ya, entah ringan atau besar dan tsunami juga sering ya terjadi juga. Termasuk saya dan Pak Ali ya adalah ini orang-orang yang berhasil selamat dari tsunami Jepang 2011. Oke, nah sekarang kita lihat apa namanya dari sisi filosofinya. Di sini saya akan memperkenalkan, mungkin ada yang pernah membaca juga, seorang filsuf ya namanya Watsuji Tetsuro dalam bukunya yang berjudul Fudo ya, ini ada sebelah kanan ini Fudo yang terbit tahun 1935. Dia menyatakan bahwa karakteristik sebuah bangsa itu berdasarkan kondisi alamnya ya. Watsuji Tetsuro, dia ada profesor filosofi di Kyoto University dan Tokyo University, membagi ya karakteristik bangsa di dunia menjadi 3 menurut kondisi alamnya, yaitu hujan monsun ya, itu termasuk Asia, Asia Tenggara, Asia Timur, kemudian daerah gurun, Afrika, Timur Tengah, dan padang rumput, itu mewakili Eropa. Bangsa Jepang termasuk ke dalam karakter iklim hujan monsun ya. Artinya apa ya? Artinya adalah bahwa bangsa-bangsa yang masuk ke dalam karakter ini menganggap bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta, bukan lawan dari alam semesta. Seperti apa namanya konsep dari misalnya ini bangsa iklim yang gurun ya. Ya, jadi manusia itu tidak bisa melawan alam dan dia adalah bagian dari alam. Itu adalah konsep dari monsun ya, negara-negara monsun. Kita juga bisa melihat hal ini terjadi juga di masyarakat tradisional Indonesia yang kepercayaan animisme, dinamisme. Mereka itu selalu menyadari bahwa alam sekitarnya itu mempunyai roh dan mereka adalah bagian dari, dan manusia adalah bagian dari alam semesta yang harus saling menghormati. Itu konsep dari konsep ini adalah dari ini apa namanya alam tadi, termasuk Hindu, Buddhisme itu memakai konsep ini. Ya. Kemudian iklim hujan monsun juga memberikan berkah alam yang melimpah, namun juga menimbulkan banyak bencana seperti badai dan banjir. Hal ini memberi sifat kesabaran ya dan kepasrahan hati manusia. Ya sabar, ya nintai, ya. Kemudian pasrah ya, pasrah terhadap kalau misalnya ada bencana, manusia tidak bisa apa-apa di bencana zaman dulu. Yang mereka ya kalau waktunya mati ya mati gitu ya. Karena mereka percaya bahwa mereka adalah bagian dari alam semesta ini. Nah,
dalam agama Buddha, kepasrahan, ya, kepasrahan itu disebut mujo, ya. Jadi mereka adalah kapan saja hidup dan mati itu alam yang mengatur. Kemudian kita lihat, mohon maaf sebentar, 4 musim silih berganti tersebut tiap tahun menimbulkan kepekaan perasaan ya dari manusia Jepang. Ada 4 musim ya, jadi mereka semakin peka ya dengan perubahan musim dan mereka suka membuat puisi berdasarkan musim dan lain-lainnya. Dan badai yang datang tiap musim panas ya, musim panas menimbulkan sifat pemberontakan dan agresif dari orang Jepang. Ya. Dari sini ya, jadi kalau badai itu sering dijadikan lambang orang-orang Jepang yang sering ketika perang gitu mereka habis-habisan, berani mati dan macam-macam seperti badai gitu ya. Nah, penjelasan seperti ini dari filsuf Watsuji Tetsuro ini dipakai oleh pemerintah Jepang untuk menjelaskan mengenai karakteristik bangsa Jepang seperti apa. Jadi Anda mungkin yang sekarang masih menganggap bahwa orang Jepang itu semua turunan, sifat-sifat karakternya turunan dari Bushido, kayak gitu, itu tidak sepenuhnya benar. Ya, karena ada filsuf Jepang yang mengatakan bahwa ini karakteristik orang Jepang itu pada dasarnya berasal dari iklim atau kondisi alam sekitarnya. Ya, karena hal tersebut, jadi Sintoisme dan Buddhisme itu sangat mengakar dalam kehidupan orang Jepang. Berikutnya, kita akan coba lihat pandangan orang asing tentang Jepang. Seperti apa Jepang itu? Saya ambilkan ini dari ketika zaman Edo, ya, zaman Edo akhir ketika sebelum restorasi Meiji. Ini yang pertama ini adalah seorang duta besar Inggris, ya, Chamberlain, ya, Basil Chamberlain, ya. Ketika dia datang tahun 1873, awal Meiji itu dia menyatakan bahwa kono kuni no arayuru shakai kaiki wa ya shakai teki ni wa hikaku teki byodo dearu. Jadi melihat ketika awal Meiji itu tidak melihat ini orang antar kelas itu ada perseteruan, nggak ada, mereka sama equal ya merasa orang-orang itu berhubungan, merasa ini setara semuanya, nggak ada yang miskin juga nggak ada yang merasa terlalu rendah diri, kaya, sombong itu nggak ada. Ini pendapat dari duta besar Inggris pertama yang pergi ke Jepang. Ya. Terus kemudian yang kedua ini adalah orang Amerika, Lafcadio-Han, ya, dia keturunan ini Yunani, dia guru bahasa Inggris, ya, dia guru bahasa Inggris di Kumamoto, kemudian menjadi ini juga dosen di Universitas Tokyo juga pada sekitar akhir 1800. Dia menyatakan bahwa semua orang yang dia temui pada saat pertama kali datang ke Jepang kelihatannya happy aja, ya, mereka itu selalu tersenyum, tertawa, bahkan ya ketika ada kebakaran hebat, ada banjir, ada gempa yang menjadi ciri khas Jepang, mereka selalu ini menganggap itu hal yang biasa, ya, tertawa, saling beri salam, ya, itulah yang dia lihat dari keindahan orang-orang Jepang, ya, mereka begitu charming, ya, mereka selalu positif, ya. Itu pandangan dari Lafcadio-Han. Lafcadio-Han ini seorang tokoh yang mempunyai kontribusi banyak terhadap Jepang. Jadi pada saat akhir zaman Edo, ketika orang-orang Jepang belum banyak yang bisa bahasa Inggris, Lafcadio-Han ini menulis banyak hal tentang Jepang dalam bahasa Inggris, kemudian menerbitkannya di Barat, sehingga orang-orang Barat menjadi banyak tahu tentang Jepang. Ya, kontribusinya banyak sekali, Lafcadio-Han. Nah, kemudian berikutnya, mohon maaf sebentar agak ini. Nah, bagaimana pandangan peneliti Jepang terhadap orang Jepang sendiri? Ya, orang Jepang sendiri bagaimana? Saya coba ambilkan satu buku yang berjudul Emakimono ni Miru Nihon Shomin Seikatsushi. Jadi ini kehidupan sehari-hari orang-orang kebanyakan orang-orang awam ya Jepang yang dilihat dari emakimono, yaitu gulungan kertas bergambar. Ini yang menulis adalah Miyamoto Tsuneichi. Dia seorang profesor juga, ya. Dia mencoba meneliti tentang orang Jepang ya dari gambar gulungan ini ya, gulungan gambar emakimono. Ya. Dia melihat bahwa kehidupan masyarakat Jepang pada umumnya itu sangat positif ya pada zaman Heian, zaman Edo. Ngelihat gambarnya itu mereka nggak ada yang merasa tertekan dan macam-macam seperti itu. Ya. Terus di sini juga dilihat dari gambar ini para ibu menyapu, bekerja, rajin, mengasuh anak, mengangkat ini. Nggak ada yang bermalas-malasan, nggak ada ya. Terus sebelah kanan ini juga mereka bekerja, para tukang, terus ada pendeta, udah ada bangsawan juga. Mereka bekerja rajin, nggak ada yang wajah ketakutan, nggak ada.
Yang bawah ini adalah menggambarkan ini sekolah di Terakoya. Ya, Terakoya itu sekolah yang didirikan oleh kuil-kuil Buddha atau keluarga samurai yang berpendidikan, membuka ruangannya untuk anak-anak supaya belajar berhitung. Jadi Terakoya. Jadi mereka setelah belajar di sini, karena tempatnya di kuil ya, kuil Buddha, maka ada kewajiban dari mereka yang setelah belajar itu membersihkan tempat belajar mereka, karena itu kuil ya, harus suci. Nah, disinilah awal dari aktivitas membersihkan sekolah. Kalau kita lihat sekolah-sekolah Jepang saat ini ya, SD, SMP, SMA, selalu ada kegiatan bersih-bersih ini apa namanya sekolah setelah ini ya, setelah pelajaran selesai. Jadi cerita awalnya dari sini karena Terakoya ini adalah tempat pendidikan pertama. Tempatnya di kuil mereka harus membersihkan habis mereka belajar tadi. Itu sejarah awal dari kegiatan bersih-bersih di kelas habis pelajaran itu yang sekarang ini. Coba lihat ketika di Terakoya mereka ada yang sembunyi di bawah meja, terus ada yang main-main kayak gini. Ini kan menunjukkan bahwa nggak ada tekanan ataupun apa gitu. Mereka happy-happy aja. Ada yang majimeni, benkyusuru juga ya. Ini kita lihat mereka selalu positif. Ya. Nah, kemudian ada ini profesor dari Universitas Tokyo juga menyatakan dia bidang ini apa namanya ekonomi, menyatakan apakah orang Jepang itu sebenarnya rajin atau malas. Takeda Haruhito ya, dia menulis buku Shigoto to Nihonjin, Pekerjaan dan Orang Jepang pada tahun 2008 ini. Dia memberikan analisa seperti ini. Jadi pengertian hataraku ya antara zaman Edo dan Meiji itu berbeda. Pada zaman Edo dikenal hiragana hataraku. Hiragana ya, belum ada kanjinya hataraku. Namun pengertiannya adalah berguna untuk masyarakat atau kelompok. Jadi hataraku atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sekarang bekerja, itu pada zaman Edo pengertiannya berguna untuk masyarakat atau kelompok. Ya, misalnya contoh kata ikusa bataraki. Ikusa itu adalah tempat peperangan ya. Jadi bekerja di tempat peperangan, maksudnya membantu para tentara, para samurai pada zaman itu berguna bagi kelompok mereka atau wilayah mereka. Memasuki zaman Meiji, mulainya digunakan kanji, ya ada kanjinya. Jadi hiragana hataraku dikasih kanji, jadi hataraku seperti itu. Nah, ini merujuk pada pekerjaan yang menerima upah yang kita kenal seperti sekarang ini. Jadi yang pada awalnya adalah berguna bagi masyarakat, masuk ke Meiji, yaitu pekerjaan yang menerima upah. Itu adalah arti kata dari hataraku. Pada akhir zaman Edo, tak terhitung banyaknya orang Barat yang mengunjungi Jepang. Ya, mereka mengatakan bahwa orang Jepang itu bermalas-malasan saja setiap hari. Mereka melihat seperti itu. Ya, namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Konsep bekerja untuk orang Jepang pada saat itu adalah sesuai target pekerjaannya. Dengan kata lain, mereka sendiri yang menentukan kapan menyelesaikannya. Ada kalanya mereka akan bekerja hingga lembur, namun ada kalanya mereka tidak melakukan pekerjaan karena sudah selesai atau tidak ada order lagi. Kenapa orang Barat mengatakan seperti itu? Ya, orang Jepang malas-malasan. Ya, karena posisi negara mereka itu sudah mengalami revolusi industri. Jadi mereka bekerja di pabrik, di industri yang jam kerjanya sudah ditentukan. Bisa jam 9 sampai jam 16. Jadi rutinitas itu yang menunjukkan mereka itu katanya bekerja. Padahal konsep orang Jepang saat itu yang namanya bekerja ya seenak saya. Misalnya kalau kita temukan di negara kita Indonesia ya, tukang atau apa dapat order, ya saya seenak saya sendiri kan. Misalnya saya kerjakan hari ini lembur, selesai hari ini besok tinggal nyantai aja kan nggak apa-apa kan, nggak masalah kan, asal beres. Itu sama seperti itu orang Jepang pada zaman dulu seperti orang Indonesia zaman sekarang juga. Nah, masalahnya adalah kondisi tersebut berubah ya, ketika nyantai-nyantai terserah saya, gitu pekerjaan saya selesaikan terserah saya, itu berubah ketika Jepang mengalami revolusi industri pada zaman Meiji dan pasca Perang Dunia Kedua. Jadi konsep mereka semakin banyak bekerja, maka semakin banyak pula upah yang mereka dapatkan. Sehingga kehidupan mereka pun semakin makmur dan kaya. Jadi pada saat itu ketika revolusi industri, ya akhirnya banyak petani dan tukang yang beralih profesi dari menjadi pekerja pabrik yang harus mematuhi aturan dan target kerja yang ditetapkan oleh bos mereka. Dari sinilah rutinitas seperti inilah yang mengenalkan mereka dengan konsep disiplin saat ini. Ya, rutinitas yang tepat waktu. Apa boleh buat mereka harus bekerja di pabrik? Kalau pabrik nggak dikerjakan tepat waktu, ya mereka nggak menghasilkan ini produk yang banyak dan baik. Tetapi tolong diingat, disiplin seperti ini tidak hanya
dikenal oleh orang Jepang pada saat revolusi industri saat ini. Ingat, ya, pendeta Buddha, aliran Zen dan macam-macam. Mereka juga mempunyai disiplin, bangun pagi, membaca mantra, meditasi, semua rutinitas itu juga dikenal, kedisiplinan itu juga dikenal para pendeta Zen, para samurai, ya, para samurai juga. Tetapi masalahnya, kenapa tidak sampai merebak ke masyarakat? Jumlah mereka sangat kecil, hanya 10% dari jumlah penduduk Jepang semuanya. Jadi mereka juga tidak memaksa penduduk Jepang yang sisa 80% atau 90% untuk mengikuti disiplin seperti mereka, ya, seperti pendeta Buddha, seperti samurai. Tidak ada paksaan, mereka silakan, ya. Itu tolong diingat bahwa kedisiplinan ini juga sudah dikenal oleh sebagian kecil, yaitu pendeta Buddha dan samurai sebelum restorasi Meiji. Oke, jadi ketika orang-orang Jepang tersebut mengunjungi negara Asia Tenggara, orang-orang Jepang ya, yang telah mengalami revolusi industri, tahun 60, tahun 70, mereka mengunjungi Asia Tenggara. Mereka mengatakan hal yang sama kepada orang, seperti orang Barat mengatakan kepada mereka pada zaman Edo. Orang Jepang mengatakan orang Asia Tenggara malas. Ya. Padahal orang Asia Tenggara juga punya konsep yang sama dengan Jepang, ya, menyelesaikan pekerjaan sebisa saya, ya, sebisa saya, nggak harus nurut sama waktu, ya. Itu apa namanya, orang-orang Jepang pada tahun 60 70-an ketika mengunjungi Asia Tenggara sering mengatakan bahwa orang Indonesia, orang mana itu malas gitu. Itu sebenarnya tidak bisa, karena itu juga membalikkan keadaan ketika zaman Edo, mereka juga dikatain sebagai orang malas. Kita tidak tahu pada saat ya. Pak Anton, hanya mengingatkan Pak Anton, Ya. kita punya waktu 5 menit untuk sebelum nanti berdiskusi. Baik, ya terima kasih. Ini mohon waktunya 2 menit, setelah ini selesai. Nah, apanya dari situ juga kita juga tahu ya bahwa Jepang juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia pada zaman dulunya. Jadi kita tidak tahu sekitar 100 tahun kemudian kita sudah, karena sekarang pemerintah juga menggalakkan industri kreatif dan kita akan bisa menjadi disiplin, dan 100 tahun kemudian kita akan menjadi orang-orang yang lebih disiplin lagi. Ya, lebih disiplin lagi, dan kita mungkin nggak tahu akan ngata-ngatain negara mana lagi ya yang wah, negara kamu malas karena tidak ini ya, mungkin. Jadi semuanya itu berputar seperti itu, nunggu giliran. Nah, sekarang kita coba lihat, kita bicara masalah soft power ya. Jadi soft power diplomasi. Ya, jadi pada saat ini kita sudah nggak akan lagi menggunakan kekuatan fisik ya untuk menguasai dunia. Nah, sekarang kita lihat, jadi kekuatan soft power itu bisa dari musik, fashion, dari animasi, dan macam-macam itu. Kita lihat Jepang di urutan keberapa di dunia. Ini berdasarkan survei yang dilakukan Portland, Facebook, dan USC Center Public Diplomacy. Jepang berada pada urutan ke-8 di dunia yang kekuatan soft power-nya sangat hebat. Nomor 1 Perancis, 2 Inggris, dan Amerika nomor 5 ini. Kita lihat. Satu-satunya di Asia yang urutan 15 sampai 15 ini Jepang nomor 8. Ya. Kemudian bagaimana kalau Asia, di ranah Asia, Jepang nomor 1 soft power-nya ya. Jadi kita sekarang banyak menggemari kebudayaan Jepang, menggemari kebudayaan Korea Selatan, ya, musiknya, J-pop-nya itu, Blackpink dan lain-lainnya itu menunjukkan bahwa mereka sudah berusaha menguasai dunia, menguasai Asia lewat soft power seperti ini. Nah, apakah Indonesia juga bisa menguasai dunia dengan soft power? Indonesia berada di urutan 9. Kalah dari Singapura, Thailand, Malaysia, dan India. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat, tetapi Indonesia juga mempunyai kesempatan untuk bisa menjadi nomor 1. Nah, itu nanti kita bisa pikirkan bersama soft power apa yang kita bisa manfaatkan. Mungkin kita bisa misalnya kopi kita, ya, kopi di Medan juga banyak kopi, mungkin juga nasi Padang, ya, restoran Padang itu kita banyak orang Eropa suka, jadi kita minta orang yang punya uang, orang-orang Sumatera itu untuk membuka toko, membuka restoran di Eropa, di mana Jepang itu kan ada sushi roll kaiteng sushi itu yang sushi. Jadi bisa aja nasi Padang itu dibikin seperti kaiteng sushi itu pakai Shinkansen yang muter gitu untuk milih sendiri. Itu juga menarik ya. Kita coba kuasai Asia dengan nasi Padang ya, soft power atau kopi kita seperti itu. Nah, ini yang terakhir, mohon maaf kok jadi kecil. Kesimpulan ya, kesimpulan.
Yang pertama adalah Jepang itu bukan sebagai sebuah negara saja ya, namun merupakan sebagai peradaban unik. Ini adalah alasan yang kita sampaikan kepada khalayak luar, kenapa kamu belajar Jepang? Saya nggak cuma belajar bahasa, saya mempelajari peradaban ya Jepang ya. Itu disampaikan oleh Samuel P. Huntington. Karakter yang kedua adalah karakter bangsa Jepang itu terbentuk karena faktor lingkungan, alam sekitarnya. Ini adalah pendapat dari filsuf Wasuji Tetsuro ya. Kemudian yang berikutnya adalah konsep bekerja, itu sebelumnya itu berbeda dengan konsep bekerja pada zaman Meiji, yaitu disampaikan oleh Profesor Takeda Haruhito, ya Anda harus tahu seperti ini juga. Kemudian industrialisasi, modernisasi telah membawa masyarakat umum Jepang akrab dengan konsep disiplin yang modern, ya konsep disiplin yang modern karena terpaksa harus bekerja di pabrik atau perusahaan atau industri seperti itu, ya jadinya seperti itu juga kemana-mana akhirnya ya merebak ke kehidupan sehari-hari. Nah ini yang terakhir ini adalah saran secara umum ya, saran dari saya. Jika kita tidak bisa menjadi majikan dari pekerjaan kita, misalnya kita terpaksa harus bekerja di perusahaan Jepang gitu ya. Sebenarnya saya nggak ingin disuruh-suruh, saya ingin menjadi bos sendiri. Nah kalau Anda belum bisa menjadi bos sendiri, jadilah Anda menjadi majikan waktu. Maksudnya apa majikan waktu? Anda tetap bekerja dulu ya di di pekerjaan yang disuruh-suruh tadi itu, tetapi Anda juga pasti punya waktu sendiri kan. Nah, waktu sendiri itu yang Anda harus manfaatkan. Misalnya mengembangkan hobi Anda yang menghasilkan uang. Saya suka menggambar, maka saya coba menggambar, coba membuat barang antik, saya coba membuat sesuatu yang menghasilkan uang. Itu yang Anda sukai. Anda harus pelihara sesuatu yang Anda sukai itu. Nah, ketika yang Anda sukai itu menghasilkan banyak penghasilan yang besar, Anda bisa pindah dari pekerjaan yang membosankan, yang disuruh-suruh itu. Nah, begitu ya. Jadi saran saya, jangan keluar dulu tanpa ada pekerjaan berikutnya yang Anda sukai, tetapi Anda harus pelihara hobi Anda itu untuk menjadi sesuatu yang menghasilkan ketika masih mempunyai pekerjaan yang utama tadi. Itu saran dari saya. Ya, begitu saja Pak Ali. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton yang sudah memaparkan materi dan sangat tepat waktu ya. Kami sediakan waktu 30 menit, Pak Anton menyelesaikan pemaparan materi pas 30 menit. Baiklah, berikutnya kita akan masuk sesi diskusi ya, tanya jawab sekitar 15 menit ya. Tujuannya supaya apa yang disampaikan oleh Pak Anton ini bisa langsung masih fresh ya, sehingga diharapkan akan ada banyak pertanyaan dari para peserta. Nah, tetapi sayang sekali di kolom chat ini sangat sepi ya, tidak ada pertanyaan, sehingga saya akan memberikan kesempatan kepada para peserta, baik mahasiswa maupun para dosen atau guru bahasa Jepang yang ingin bertanya langsung kepada Pak Anton. Caranya boleh menyapa ya, boleh langsung membuka speakernya, menghidupkan speaker, lalu memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan begitu. Silakan kepada para peserta, waktu kita 15 menit untuk berdiskusi. Bagaimana kira-kira, ada pertanyaan ya? Untuk sedikit saja mungkin memancing ini ya Pak Anton ya. Jadi saya sangat tertarik sebetulnya dengan dengan filosofi yang Pak Anton tadi kutip tentang Watsuji ya. Jadi hubungan antara alam dengan manusia gitu ya. Jadi saya berpikir bahwa orang Jepang bisa berdisiplin juga tidak lepas dari kehidupan yang sangat keras gitu, terutama alamnya. Tadi Pak Anton sudah menggambarkan bagaimana jumlah badai topan itu diberi nomor gitu ya, saking banyaknya dan datangnya itu bergantian gitu ya. Nah kemudian dengan adanya 4 musim juga mengajarkan mereka barangkali tidak bisa berleha-leha gitu ya. Artinya kalau misalnya mereka berleha-leha seperti di Indonesia sepanjang tahun sama musimnya, jadi nggak ada pengaruh gitu ya. Kalau Jepang kan begitu misalnya mereka santai, ini kan ada musim dingin gitu ya. Nah kan mereka perlu mempersiapkan makanan ini dulu ya. Kalau sekarang barangkali sudah
musim dingin juga bisa dinikmati seperti musim-musim biasa, ada pemanas gitu ya. Nah, barangkali itu dari alam juga mengajarkan mereka bahwa mereka memang harus disiplin untuk bisa bertahan hidup gitu. Nah, mungkin itu dilihat dari sejarah ataupun filosofinya ya. Bagaimana menurut Pak Anton? Saya setuju, Pak Ali. Ya, saya setuju seperti itu ya. Bagaimanapun juga ya, kita tidak bisa serta-merta bahwa memang kedisiplinan itu baru diperkenalkan, baru diterapkan pada sekitar zaman Meiji saja, tidak seperti itu. Mungkin ada berpendapat seperti itu. Sebenarnya memang secara alami mereka juga harus berdisiplin diri sejak awal, yaitu tadi itu harus menyiapkan makanan pada sebelum musim dingin, harus disiapkan makanan supaya ketika musim dingin nggak bisa bekerja ya mereka bisa menikmati di rumah pada saat itu. Terus kemudian hal-hal yang lain, orang Jepang juga lebih peka daripada kita mungkin ya. Ya kita mungkin karena sepanjang tahun nyantai aja pakai t-shirt aja udah cukup ya. Jadi mungkin paling dinginnya, perubahan dingin antara musim kemarau dan hujan juga nggak terlalu beda ya. Tapi orang Jepang lebih peka ya terhadap angin musim, kayak itu perbedaan seperti itu. Saya setuju Pak Ali dengan hal itu. Mungkin ada ini pertanyaan dari mahasiswa mungkin. Ya, katanya malu-malu nih. Silakan mungkin Rinaldi ya, Sibuan. Kalau mau bertanya langsung, tidak usah malu-malu. Sampaikan saja supaya bisa langsung didengar oleh narasumber. Silakan. Saya mau nanya. Silakan. Gini, kan setelah Perang Dunia Kedua itu kan Jepang hancur gitu kan, hancur porak-poranda. Terus kok bisa maju sepesat sampai sekarang gitu? Gimana gitu? Kok bisa maju sampai sekarang gitu? Dengan waktu yang mungkin nggak pada lama lah gitu kan, jalan. Padahal kan kemarin itu kan kotanya dibom banyak kali kan, menghancurkan perekonomian Jepang juga kemarin itu. Jadi nanya itu aja, kenapa Jepang kok bisa maju pesat gitu dan menjadi negara yang maju. Ya, silakan Pak Anton langsung ditanggapi. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan ini sangat keren ya, sangat keren ini. Nah, ya, salah satu karakteristik dari orang Jepang itu adalah kepatuhan, ya, kepatuhan. Jadi Jepang Anda tahu sendiri dipimpin oleh Tenno gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan kekuasaan Tenno, meskipun misalnya shogun ya, tidak bisa pada zaman itu shogun. Nah, kepatuhan ini ya, ketika Jepang kalah perang, dia dikuasai oleh sekutu ya. Jadi sekutu sudah tahu bahwa Jepang tidak akan bisa tanpa adanya Tenno ya. Jadi ada waktu itu juga ada anggapan ini aja Jepang dijadikan negara republik aja, jangan jadikan negara kaisaran, tapi banyak yang menolak karena akan terjadi pemberontakan dari orang-orang Jepang. Nah, dengan memanfaatkan kepatuhan, jadi akhirnya sejak saat itu kan Jepang dikuasai oleh Amerika kan. Jadi ketika kalah perang, sekutu menguasai Jepang. Ya, Jepang istilahnya dalam tanda kutip dijajah. Tetapi Amerika juga tidak sekejam seperti penjajahan pada masa zaman sebelumnya ya, Mereka membimbing Jepang untuk bangkit kembali dari perekonomian, ya. Dengan menurutnya orang Jepang untuk disuruh ini itu oleh Amerika, terus akhirnya Jepang bisa membangun perekonomian tanpa ada pemberontakan lagi. Jadi cepat sekali membangun perekonomian. Selain itu juga ada karakteristik Gambaru ya, karakteristik Gambaru tidak kenal menyerah dan macam-macam seperti itu. Jadi kalau Tenno bilang jangan menuruti orang Amerika, ya mungkin kalau Tennonya bilang seperti itu, mungkin ada pemberontakan dari orang Jepang ke Amerika, tetapi Tennonya sudah dalam tanda kutip ditaklukkan oleh pasukan sekutu Amerika. Jadi akhirnya masyarakat Jepang pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Tenno. Ya. Itu ya salah satu alasan kenapa cepat sekali geraknya, gitu ya, cepat sekali geraknya. Coba dibandingkan dengan Indonesia setelah kalah perang seperti itu. Lalu Belanda aja masih harus ke sini, kita harus perang melawan Belanda, mengakui bahwa Belanda mengakui ini masih kekuasaan wilayahnya, terus diakuinya Indonesia sebagai negara merdeka tahun 49, tahun 50 pun setelah itu menyisakan pemberontakan di mana-mana. Ya kapan kita membangun negara ya? Kapan kita membangun negara?
Demokrasi juga masih menyisakan banyak sekali perebutan kekuasaan dan macam-macam. Susah karena kita itu banyak orang ya, banyak jenis orang dibandingkan dengan Jepang yang homogen, satu macam orang yang semuanya tunduk pada Tenno. Itu gampang ngaturnya ya, dibandingkan dengan kita ya, macam-macam orang. Jadi susah. Seperti ada pepatah 10 kepala 10 warna, Junin Toiro ya, Junin Toiro. Susah sekali kalau kita. Oke, dari saya itu aja. Baik, terima kasih Pak Anton. Mudah-mudahan Rinaldi sudah bisa diterima ya. Baik, masih ada waktu ya 5 menit lagi ya untuk diskusi dengan narasumber pertama. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain dari maba mahasiswa baru ini masih fresh ini ya. Jadi mestinya banyak pertanyaan ini. Silakan, mungkin ada Tasya ini yang mahasiswa baru, ada mau tanya? Ada Sensei, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tasya Armila dari D3 Bahasa Jepang. Ingin bertanya kepada Bapak Antonius mengenai kan Bapak udah lama tinggal di Jepang. Apakah di sana ada bentuk tindakan diskriminasi dari orang Jepang itu sendiri? Bahwasannya kan Bapak kan dari orang Indonesia nih, mengenai yang masa lalu gitu, yang penjajahan itu, apakah nggak ada bentuk tindakan yang agak gimana gitu? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan juga agak sensitif juga ya, Tetapi orang Jepang juga, saya pernah membaca Nihonjin to Sabetsu ya, Nihonjin to Sabetsu. Jadi orang Jepang dan apa sih sabetsu itu? Diskriminasi tadi itu ya. Iya. Jadi tidak boleh rame-rame, tidak boleh kencang-kencang, ada ya sabetsu seperti itu. Bahkan Jepang sendiri pun juga ada sedikit sabetsu, diskriminasi kepada orang-orang Ainu, yang notabene Ainu itu pemilik Jepang ya, pemilik Jepang kan. Jadi orang-orang Jepang yang kita kenal saat ini kan pendatang juga kan istilahnya, pendatang juga, yang pemiliknya kan adalah Ainu. Itu sabetsu ada pada zaman-zaman Edo. Kalau sekarang mungkin sedikit. Dan orang asing apalagi ya, orang asing yang warnanya berbeda, warna kulit berbeda, itu ada agak sedikit merasa berjarak, itu juga ada. Walaupun secara umum mereka sudah welcome terhadap orang asing ya, orang asing. Toh yang menyelamatkan perekonomian Jepang pada setelah hancur Perang Dunia II juga orang asing, yaitu orang Amerika kan. Jadi mereka tidak mau ya welcome dengan orang asing. Terutama sekarang itu perekonomian juga sebagian juga harus ditopang oleh keberadaan pekerja asing kan, apalagi sekarang kan, karena penduduk Jepang juga sedikit. Anda inilah yang bekerja di Jepang, termasuk Mbak Nazaya ini, yang menopang perekonomian Jepang di masa depan. Anda bekerja, Anda membayar pajak. Pajak Anda akan dipakai untuk membayar orang-orang tua pensiun Jepang itu, ya. Jadi kalau Jepang tidak mendatangkan orang asing ke negaranya yang bayar pensiun Mbak Nazaya ketika nanti sudah pensiun, itu nggak ada karena orang Jepangnya sendiri sedikit, ya itu. Jadi Anda harus rela. Tapi masalahnya adalah ketika Anda tua dan tinggal di Jepang, ya, ketika generasi Anda tua dan tinggal di Jepang, terus nggak ada lagi tambahan orang asing yang datang ke Jepang, siapa yang akan membayar pensiun Anda nanti? Itu. Jadi hal seperti itu akan menjadi circle ya, sirkulasi seperti itu. Siapa yang akan, makanya anak-anak muda Jepang sekarang itu pada malas bayar pajak. Karena ketika mereka tua, siapa yang akan bayar pensiun mereka? Ya orang asing yang datang itu ya, seperti itu. Jadi kesempatan bekerja di Jepang itu sangat luas sekarang itu. Tetapi ya Anda harus ini juga mau membayar pajak pensiun ya. Tapi juga Anda harus investasi juga, misalnya kalau misalnya yang membayar pensiun Anda nanti suatu ketika kalau tinggal di Jepang nggak ada, ya Anda harus investasi di Indonesia supaya dananya itu masuk Indonesia lagi dan Anda bisa tinggal lebih tenang di Indonesia. Seperti itu keadaan. Sabetsu ada, destinasi ada, ya. Oke. Tapi jangan khawatir loh, nggak usah terlalu khawatir banget nanti akan diskriminasi orang Jepang. Seperti itu nggak usah ya. Karena di mana-mana pun ada kita ya, walaupun mengatakan kita toleran sekali ya terhadap orang, kita coba secara pribadi kita juga ada kan, misalnya diskriminasi terhadap dari wilayah lain gitu, ada kan, saya tidak perlu sebut dari daerah mana, ada kan perasaan-perasaan itu naluriah, alamiah seperti itu, karena mereka berbeda dengan saya
ya alami itu, ya. Tetapi bagaimana kita mencoba hidup bersama, karena wilayah ini, negara kita ini milik bersama, bukan milik satu golongan saja. Itu yang harus kita pelihara, ya, perasaan seperti itu. Ya, Tasya, terima kasih. Menarik sekali ya pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Mudah-mudahan Tasya bisa berterima ya tanggapan dari Pak Anton. Pak Anton, ini sedikit masih ada pertanyaan ini ya. Saya bacakan saja supaya menghemat waktu. Pak Anton, ini di zaman sekarang ini kan banyak sekali katanya kasus bunuh diri. Padahal zaman dulu masyarakatnya kan hidup tenang gitu, bahagia, bergandengan dengan alam gitu. Bisa ditanggapi sedikit singkat saja Pak Anton? Ya, oke, terima kasih. Ada konsep ini, bunuh diri, kematian itu pasrah, itu kita sudah bahas, itu di Buddha sudah ada. Nah, kalau misalnya sekarang itu tekanan dari kehidupan itu sangat berat ya, sangat berat. Jadi mereka itu mungkin tidak mau bicara dengan orang lain, akhirnya jalan utamanya mereka ya udahlah mengakhiri hidup sini. Kenapa begitu mudah orang Jepang mengakhiri hidup? Karena ada konsep dalam Buddhisme bahwa dunia ini akan terus berputar, reinkarnasi. Saya pun mati sekarang, suatu ketika akan terlahir kembali. Itu konsep kenapa mudah sekali memutuskan untuk bunuh diri. Ya, itu yang jembatan untuk berpikir mudah bunuh diri adalah itu. Ya, di Buddhisme itu ada. Sedangkan kalau Shinto, kalau orang mati ya sudah, nggak ada reinkarnasi kalau Shinto. Ya, nah itu apa namanya? Itu jembatannya itu. Terus kemudian yang kedua adalah karena tadi terus hidup itu adalah milik mereka sendiri kan, bukan milik orang tua, milik siapa, nggak ada. Ya, toh mereka juga ketika mati juga akan terlahir kembali, entah dari semut, entah jadi gajah, entah apa, pada tahap akhir jadi manusia juga kalau misalnya karma mereka baik, ya berputar terus seperti itu. Itu yang mengantarkan mereka untuk memutuskan bunuh diri lebih cepat, seperti itu. Tekanan sosial juga ya, tekanan sosial juga. Itu aja Pak Ali. Ya, baik. Mohon maaf kepada beberapa penanya lain. Jadi nanti pada sesi terakhir nanti masih ada waktu sebetulnya kalau berjalan dengan baik 15 menit untuk finishing ya, untuk mungkin ada pernyataan penutup dari kedua narasumber. Nanti pertanyaan yang berikutnya nanti bisa ditambahkan pada sesi itu ya. Terima kasih Pak Anton atas waktu dan tanggapannya, sudah memberikan pencerahan dan memberikan gambaran ya secara lebih detail tentang Jepang. Baiklah, kita masuk kepada narasumber kedua, kepada Ibu Nazaya juga kami sediakan waktu 30 menit, setelah itu diskusi. Kepada Ibu Nazaya dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya screen sharing ya? Sudah saya jadikan share host, sudah co-host ya, silakan. Ada masalah? Sepertinya tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, saya bisa share host, share screen dari sini. Ya, sepertinya bentar, Pak. Tidak bisa ya. Ya, kenapa ya? Oke, baik. Kalau begitu hanya PDF ini saja ya, PPT aja ya? Iya, Pak. Baik. Oh, maaf. Ya, tidak apa. Oke, baik. Sebentar, saya full screen dulu. Oke, silakan Ibu Nazaya. Apakah sudah terlihat? Tersedia Pak. Terima kasih Pak. Baik, ya. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Perkenalkan sedikit, nama saya Nazaya Zulaika. Saya alumni Sastra Jepang USU tahun 2007 dan juga alumni Sekolah Pasca Sarjana USU. Jadi saya itu dulu mahasiswanya Pak Ali, Bu Hani, Pak Nandi, dan dosen-dosen lainnya. Dan setelah lulus dari Sekolah Pasca Sarjana, saya bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Medan pada saat itu. Kemudian melanjutkan bekerja di perusahaan sekarang di Food Diversity Inc. Mungkin kalau teman-teman yang di sini pernah dengar tentang Halal Media Japan, jadi saya bekerja di situ. Namun nama perusahaannya ganti tahun lalu jadi Food Diversity. Dan sekarang menetap di Jepang sudah 5 tahun dengan visa permanen. Next Pak. Nah, jadi ini apa sih makna disiplin dalam bahasa Jepang? Jadi karena kita di hari ini akan berbicara mengenai disiplin, saya ingin menyampaikan disiplin itu apa sih padanan katanya dalam bahasa Jepang. Nah, ternyata kalau dalam pemahamannya orang Jepang sendiri, kata disiplin itu memiliki arti yang cukup banyak. Jadi untuk yang pertama, contohnya di sini adalah kisoku atau kiritsu, itu yang berarti aturan atau regulasi. Ini yang merujuk kepada undang-undang.
Kemudian yang kedua itu adalah gyogi, yang berarti tingkah laku. Yang ketiga ada gamang, yang berarti sabar. Ini juga berasal dari ajaran agama Buddha untuk tidak terlalu menunjukkan emosi di luar. Jadi mereka itu sabar menahan emosinya itu di dalam hati. Kemudian yang berikutnya ada manner, itu yang berarti tata krama atau santun. Kemudian yang kelima ada yang namanya jiritsu atau yang berarti disiplin diri atau mandiri. Ini adalah beberapa kosakata yang kalau dalam pemahaman orang Jepang inilah yang disebut dengan disiplin. Nah, ini adalah salah satu contoh disiplinnya orang Jepang yang representatif sekali. Jadi kalau kita lihat orang Jepang itu disiplinnya apa sih? Itu yang pertama mungkin yang muncul di kepala kita adalah tentang antri. Jadi kalau orang Jepang itu bisa dikatakan suka sekali mengantri. Ini adalah foto asli yang saya ambil di salah satu toko roti terkenal di Jepang yang kalau mau beli harus mengantri dulu. Ini pada saat pandemik waktu itu. Jadi mereka mengantri sambil adanya social distance. Jadi ada sedikit jarak antara masing-masing yang mengantri. Ini adalah antrian toko roti. Kemudian yang berikutnya di kanan bawah itu adalah antrian supermarket setelah terjadinya bencana alam, bencana tsunami ya, Pak Ali sempat menjadi korban juga masa itu. Ini pada tahun 2011 mereka di sini adalah semuanya korban bencana yang sedang mengantri bahan makanan di supermarket. Walaupun mereka sama-sama itu korban bencana, sama-sama kesusahan, tetapi mereka masih tetap mengantri, menghormati hak orang lain yang sudah mengantri duluan untuk mendapatkan barang duluan, seperti itu. Next, Pak. Kemudian berikutnya ini adalah bersih. Ini adalah salah satu contoh video di salah satu sisi kota Tokyo pada saat pagi-pagi waktu itu. Ini bisa dilihat bersih sekali, tidak ada sampah sedikit pun yang berserakan di tepi jalan. Padahal mungkin boleh dilihat ya, itu di samping kiri kanan atau di dekat situ tidak ada tong sampah, tapi tetap kondisinya itu bersih. Nah, kemudian ini juga salah satu video tentang kebersihan. Nah, ini boleh dilihat di sini. Kalau kita di Indonesia biasanya jangan buang sampah di sini, ada kan ya? Nah, tapi kalau di Jepang itu dia tidak terlalu besar seperti itu, malah hanya seperti ini aja di jalan. Di jalan itu ada seperti sedikit, mungkin sekitar 20-an senti kurang lebih. Ini pemberitahuan untuk tidak membuang sampah dan tidak merokok sembarangan. Ini juga video, Pak. Maaf agak terputus-putus ya. Jadi di sini juga dilihat itu tidak ada sampah juga di mana-mana, bersih sekali. Ini juga saya ambilnya waktu itu masih pagi-pagi. Jadi masih bersih sekali dan juga tidak ada tong sampah padahal. Tapi kenapa ya bisa bersih sekali? Kemudian berikutnya Pak. Nah, ini juga masih tentang kebersihan. Ini adalah kondisi di dekat stasiun. Jadi kalau image-nya itu ya, kalau di stasiun kan kotor, tidak bersih. Tapi di sini di stasiun juga bersih sekali dan boleh dilihat taksinya juga berhenti di tempat yang sudah ditentukan untuk taksi menunggu penumpang. Jadi taksinya itu tidak boleh berhenti di tempat yang tidak ditentukan. Jadi mereka mematuhi sekali peraturan. Ini juga salah satu video di stasiun yang saya ambil waktu itu, di mana kita di sini bisa melihat bahwa bagaimana orang Jepang itu menghormati orang lain. Nah, contohnya adalah pada saat mereka akan naik ke dalam kereta api, mereka akan menunggu yang turun dulu untuk boleh turun, baru kemudian mereka naik ke kereta api. Jadi naiknya itu tidak berdesak-desakan dan smooth ya untuk naik turun kereta apinya. Ini adalah video di dalam kereta api kondisinya. Jadi di kereta api itu bisa dikatakan mereka itu tenang, tidak ada yang berbicara ribut dan semuanya di sini boleh pakai masker ya. Bisa dilihat semuanya pakai masker. Jadi kalaupun yang mendengarkan musik ataupun yang ingin berbicara itu mereka mendengarkannya kalau musik dengan earphone, tapi kalau berbicara itu dengan suara yang lebih pelan. Jadi supaya tidak mengganggu penumpang yang lain. Kemudian berikutnya ini juga masih kondisi di dalam kereta di mana yang duduk ya duduk, yang berdiri, tapi mereka tidak ada yang jongkok ya. Kalau di lorong jalan itu tidak ada yang jongkok, semuanya patuh berdiri. Ini adalah salah satu video yang saya ambil di stasiun Yokohama. Ini adalah bagaimana mereka disiplin di eskalator. Jadi berdirinya itu mereka di sebelah kiri, menyediakan space untuk di sebelah kanan bagi mereka yang terburu-buru. Jadi kalau di daerah Kanto, berdirinya di sebelah kiri dan memberikan space kosong di sebelah kanan. Sedangkan untuk di daerah Kansai, daerah Osaka dan sekitarnya, itu berdirinya di sebelah kiri dan memberikan space di sebelah, kalau di Kansai berdirinya di sebelah kanan dan memberikan space di sebelah kiri.
Ini adalah contohnya untuk perbandingan antara Kanto dan Kansai. Jadi kalau mungkin ada kesempatan untuk ke daerah Kanto dan Kansai, jangan lupa untuk lihat di mana harus berdiri saat di eskalator. Nah, ini adalah salah satu, sedikit saja ini videonya, bagaimana mereka naik turun tangga itu hanya di space sesuai dengan petunjuk tanda panah. Jadi yang turun itu hanya menuruni tangga sesuai dengan tanda panah untuk turun, sedangkan yang naik itu melewati daerah yang ditunjuk untuk dari naik ke atas. Ini adalah salah satu video yang saya ambil waktu itu di service area yang ada di jalan tol di Jepang. Di sini boleh dilihat mobil-mobilnya terparkir rapi, tidak ada yang parkirnya di tempat yang selain yang ditentukan. Tidak ada yang parkirnya di pinggir jalan yang dapat mengganggu mobil lain, tapi semuanya terparkir rapi. Ini juga salah satu foto sepeda, foto parkir sepeda, mereka juga rapi sekali. Yang berikutnya ini adalah bagaimana mereka disiplin berlalu lintas. Jadi mereka tetap menjaga jarak dengan mobil di depannya, tidak ada saling potong-memotong, juga pada saat keluar gate-nya mereka tidak membunyikan klakson sampai terlalu keras gitu ya. Jadi mereka sangat teratur, tidak ada yang berebutan. Jadi mereka menghormati hak orang lain, karena pasti toh saya itu punya, saya itu nanti akan masuk di urutan berikutnya, seperti itu. Nah, kenapa sih orang Jepang itu begitu disiplin? Orang Jepang itu begitu disiplin karena mereka itu mempunyai pemikiran bahwa mereka adalah anggota sebuah komunitas atau kelompok yang menyebabkan mereka itu memiliki rasa aman apabila berada dalam kelompok. Nah, kecenderungan untuk berpikir seperti ini menyebabkan mereka mempunyai rasa tanggung jawab. Ini next ada di bawahnya lagi, Pak. Nah, ini dari pemikiran groupism ini, mereka mempunyai pemikiran untuk menjunjung tinggi kerjasama kelompok, kemudian memunculkan keinginan untuk adanya keseragaman antar member sesama komunitas, dan juga berupaya untuk tidak merepotkan atau memberikan masalah kepada orang lain yang berada di kelompok yang sama. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana mereka menggunakan waktu yang sama, melakukan hal yang sama di waktu yang sama. Foto yang di kiri atas itu adalah saat mereka anak-anak sekolah itu akan makan siang di sekolah. Namun di foto sebelah kiri itu adalah foto sebelum pandemik, sedangkan di sebelah kanan itu adalah foto pandemik yang paling terbaru pada saat anak-anak sekolah itu makan siang. Jadi meskipun sudah tidak ada pembagian tugas siapa yang memberikan makanan, siapa yang mengantri untuk mengambil makanan, namun mereka tetap menikmati makan siangnya itu di waktu yang sama, makannya tetap bersama-sama. Dan juga tadi ada disampaikan dari presentasinya Pak Antonius juga bahwa mereka juga membersihkan kelasnya itu secara bersama-sama, yaitu bekerja secara berkelompok. Kemudian yang berikutnya ini, kenapa sih orang Jepang bisa begitu disiplin? Sumbernya itu adalah bahwa mereka mempunyai pemikiran, mempunyai keyakinan supaya tidak mengganggu atau merepotkan orang lain. Tanin ni meiwaku wo kakenai. Jadi tidak mengganggu atau merepotkan orang lain yang kemudian itu akan menciptakan kondisi yang harmonis. Nah, ini adalah salah satu pemikiran yang sangat kuat di dalam orang Jepang sendiri. Ini next-nya ada lagi, Pak. Nah, ini dari pemikiran Tanin ni meiwaku wo kakenai tadi, itu mereka dapat menciptakan perasaan tanggung jawab untuk tidak mengganggu atau merepotkan orang lain. Nah, contohnya di sini. Ini adalah salah satu contoh penggunaan kalimat bahasa Jepang. Nah, ini pada saat masa pandemik, pemerintah Jepang meminta masyarakatnya untuk melakukan berbagai hal, contohnya yang menggunakan masker, tidak keluar rumah, gitu ya. Tapi pemerintah Jepang itu menggunakan bahasanya tidak masku, sukianasai. Mereka tidak menggunakan dalam bentuk perintah. Kamu harus pakai masker. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang mereka ucapkan adalah masku, tsukemasho. Mari kita menggunakan masker. Ayo kita menggunakan masker. Itu lebih ke makna permohonan atau mengajak. Kenapa seperti itu? Karena orang Jepang itu tanpa disuruh pun, mereka sudah merasakan bahwa kalau seandainya saya tidak pakai masker, itu bisa merepotkan orang lain atau mengganggu orang lain yang mungkin bisa tertular sesuatu dari saya. Jadi karena mereka sudah punya pemikiran seperti itu, pemerintahnya juga tidak perlu sampai memerintah, hanya perlu, ayo kita lakukan seperti ini. Jadi seperti lebih ke mengajak. Ini adalah salah satu contoh tentang mengenakan masker nih. Jadi ini adalah video yang saya ambil di salah satu stasiun yang ada di Tokyo. Nah, di stasiun ini boleh dilihat semua orang di sini pakai masker. Jadi pemerintahnya itu tidak memberikan punishment atau memberikan hukuman kepada siapapun yang tidak pakai masker, juga tidak ada larangan lain-lainnya. Namun mereka di sini semua tetap patuh untuk menggunakan masker.
Next, Pak. Nah, ini adalah contoh lainnya. Mungkin yang tadi juga sudah ada disampaikan oleh Bapak Dekan dan juga oleh Pak Antonius bahwa orang Jepang itu tepat waktu. Kenapa mereka tepat waktu? Karena orang Jepang itu beranggapan dengan mereka tepat waktu, mereka tidak mengganggu waktu orang lain atau membuat orang lain menunggu yang tidak perlu. Tidak mengganggu waktu orang lain yang sudah bersusah payah menyediakan waktunya untuk saya gitu ya. Jadi mereka tidak mau sampai orang lain itu mempunyai perasaan tidak enak untuk menunggu saya yang terlambat begitu. Nah, untuk tepat waktu ini berlaku hampir di semua aspek kehidupan orang Jepang, mulai dari sekolah, bisnis, sampai juga dalam hal transportasi. Bahkan untuk kereta api pun, kalau seandainya kereta api itu terlambat, di dalam kereta api itu akan berkali-kali mengucapkan maaf terlambat. Nah, kemudian mengurus barang atau perbuatannya sendiri. Di sini maksudnya adalah setiap orang di Jepang itu biasanya memiliki tanggung jawab terhadap barang dan perbuatannya sendiri. Maksudnya adalah barang milik kita itu hanya kita yang akan mengaturnya, apakah itu merapikannya, apakah itu mencucinya, misalnya merapikannya, dan tidak mengandalkan orang lain karena itu adalah barang-barangnya kita. Tetapi orang lain yang membereskan. Nah, itu kan kita jadinya mewaku, memberikan kesusahan kepada orang lain, padahal itu barangnya kita gitu. Jadi orang Jepang mempunyai pemikiran seperti itu. Dan terkait dengan perbuatannya itu mereka kalau merasa bersalah, merasa perbuatan yang mereka lakukan itu merugikan orang lain, mereka akan langsung mengucapkan maaf. Jadi mereka sudah ada kebiasaan untuk mengucapkan maaf dan terima kasih. Berikutnya Pak. Nah, ini sumber kedisiplinan orang Jepang yang kedua itu adalah seiken no me ga ki ni suru. Nah, kalau ini boleh dikatakan mungkin tidak ada di buku, tapi ini adalah kebanyakan orang Jepang mempunyai pemikiran seperti ini, bahwa mereka khawatir dengan pendapat orang lain terhadap diri mereka, seperti itu. Nah, dengan adanya pemikiran seperti ini, mereka membuat orang Jepang itu menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, berpenampilan, berperilaku, dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya adalah tidak membuat suara ribut terutama di malam hari. Nah, kenapa? Karena umumnya orang Jepang itu tinggalnya di rumah susun, di apartemen yang dengan tetangga itu dekat. Jadi apalagi kalau malam hari ya, kita menghidupkan suara TV misalnya dengan suara yang keras, itu bisa mengganggu tetangga sebelah yang mungkin sedang capek atau mungkin sedang kondisinya tidak baik. Atau juga di sini juga dilarang anak-anak untuk berlari-lari atau melompat-melompat gitu ya, terutama di malam hari karena bisa mengganggu orang yang tinggal di bawah kita. Nah, jadi kenapa mereka sangat berhati-hati seperti itu? Salah satunya tadi mungkin ada terkait dengan mereka tidak ingin merepotkan atau merugikan orang lain. Itu juga salah satunya. Namun di sisi lain mereka juga tidak ingin dicap sebagai tetangga yang tidak baik. Jadi itu alasannya kenapa mereka sangat berhati-hati jadinya. Kemudian berikutnya adalah mereka ingin berpenampilan rapi dan pantas, itu terutama di depan umum. Jadi mereka itu memiliki aturan berpakaian, berpenampilan, terutama di dalam event tertentu. Contohnya apakah itu upacara masuk sekolah anak, ataukah hanya untuk keluar dengan teman. Jadi mereka itu menyesuaikan penampilannya sesuai dengan siapa mereka akan keluar, eventnya itu apa, dan di mana acara itu akan dilakukan. Jadi mereka itu sesuai benar-benar berhati-hati sekali dengan penampilan mereka. Bahkan ada yang berhias ya, bermakeup pada saat ke supermarket atau ke convenience store terdekat, seperti itu. Boleh next Pak. Nah, ini pembelajarannya itu kenapa mereka sampai sebegitunya itu adalah karena mereka mempunyai yang namanya kelas moral. Itu adalah kelas wajib yang disampaikan dari SD sampai SMP. Di pelajaran ini, anak-anak Jepang diajak untuk memikirkan tindakannya sebelum mereka melakukan tindakan tersebut dan mengambil tanggung jawab dari tindakan yang mereka lakukan. Nah, jadi seperti di sini yang ada saya buat kotak warna merah, seperti yang paling atas itu adalah sekini no motsu. Jadi mereka diajak untuk mengambil tanggung jawab. Namun sebelum mengambil tanggung jawab, pada saat di form kangairu yang warna biru, itu mereka diajak untuk berpikir, apakah pemikiran mereka ini itu terkait dengan orang lain atau tidak. Nah, di kotak yang warna merah yang di kiri atas itu terkait dengan di bagian bawah yang saya garis bawah itu, yang nomor 2, jikochu shintekki na kangai de wa nai ka. Jadi apakah pemikiran itu pemikiran egois kita yang hanya untuk keuntungan kita sendiri, hanya untuk keuntungan kita sendiri atau tidak. Jadi apakah kita memikirkan posisinya orang lain saat memikirkan sesuatu untuk yang akan kita lakukan ini tadi gitu. Jadi mereka berpikir dulu benar-benar untuk mengambil
kesimpulan sebelum akhirnya melakukan suatu tindakan. Nah, setelah melakukan suatu tindakan, mereka akan direview lagi. Apakah dari hasil dari tindakan mereka tersebut, mereka dapat mengambil tanggung jawab. Jadi di bagian sebelah kanan itu ada yang saya juga kotak warna merah, tanini mewako kakete inaika. Jadi mereka mempertanyakan kembali kepada diri mereka sendiri, apakah perbuatan yang mereka lakukan itu mengganggu atau merugikan orang lain atau tidak. Seperti itu. Jadi mereka diajak mulai dari berpikir itu adalah untuk tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang orang lain, dan juga untuk mengambil tanggung jawab dari hasil perbuatan mereka sendiri. Kemudian berikutnya masih tentang kelas moral. Ini jadi untuk di dasar pertama, salah satunya itu supaya mereka mempunyai disiplin diri yang baik, itu adalah mereka diajak untuk men-schedule kehidupannya itu, men-schedule satu harinya. Jadi mereka bangun itu jam berapa, apakah benar makan pagi atau tidak, kemudian apakah menggunakan uang dengan baik dan tidak percuma gitu. Jadi mereka diajak untuk mengambil poin-poin, men-schedule perbuatannya itu satu hari seperti apa. Yang ini menjadi poin yang menjadi salah satu dasar disiplin dan mandiri orang Jepang. Ini adalah menjadi kebiasaan mereka karena mereka selalu melakukan check up seperti ini. Check up maksudnya bukan check up kesehatan, tapi maksudnya di checklist gitu ya. Nah, dari poin-poin ini itu menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap hidup mereka sendiri dan terhadap diri mereka sendiri. Jadi ini check sheet-nya itu mereka yang menentukan, misalnya mau bangun jam 7 pagi. Kemudian apakah benar misalnya dalam seminggu atau dalam 1 bulan mereka itu benar-benar bangun jam 7 pagi gitu. Dan mereka sendiri yang mereview, oh ya ternyata saya bangun paginya hanya 50%. Selebihnya saya bangunnya siang misalnya. Jadi mereka mereview sendiri, itu tanggung jawab mereka sendiri untuk memperbaiki scheduling mereka tadi. Yang berikutnya, ini kok tadi disiplin itu tentu baik ya, gitu ya. Tapi kalau terlalu disiplin itu juga kurang baik, gitu. Nah, ini mungkin yang sering juga rekan-rekan di sini dengar, salah satunya adalah sahabi sezangyo, yaitu lembur yang tidak berbayar. Ini sering terjadi dulu sebelum ekonomi bubble, itu karena banyak orang ingin mendapatkan evaluasi yang baik di mata atasan atau perusahaan, dan juga tidak ingin perusahaan itu repot-repot membayar gaji mereka atas lembur yang mereka lakukan. Kemudian ada namanya karoshi atau meninggal karena kelelahan kerja. Nah, ini disebabkan umumnya karena adanya rasa tanggung jawab yang berlebih antara oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan kemampuan sendiri tanpa merepotkan anggota lain meskipun di dalam satu kelompok. Kemudian berikutnya ini adalah jisatsu atau bunuh diri, juga tadi ada di presentasinya Pak Antonius ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena orang Jepang tidak terbiasa untuk berbicara atau mencurahkan perasaannya, masalahnya ke orang lain. Alasannya karena mereka tidak ingin orang lain itu merasa rugi atau merasa repot dengan masalah yang dihadapinya sendiri. Dan juga mereka itu lebih cenderung untuk berupaya menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan ini menyebabkan stres yang sangat bertumpuk dan akhirnya mengarah kepada bunuh diri. Kemudian, apa sih yang bisa kita tiru dari disiplinnya orang Jepang? Nah, kalau dari sekian banyak disiplinnya orang Jepang tadi, yang bisa kita tiru langsung mungkin setelah kelas ini adalah yang pertama, menghormati dan menghargai orang lain, yaitu berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Mungkin kita mulai dari tepat waktu dulu, misalnya tepat waktu janjian, atau mungkin juga tepat waktu untuk menyelesaikan tugas, mengumpulkan tugas ke dosen misalnya, dan juga mungkin selalu menggunakan masker ya, karena sempat ada berita di Indonesia jarang pakai masker. Jadi mungkin boleh teman-teman ini mesti rajin disiplin diri nih, saya harus pakai masker gitu ya. Kemudian berikutnya adalah memupuk rasa tanggung jawab. Jadi kita yang mempunyai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Jadi kita itu kalau boleh ya bergantung kepada orang lainnya itu mungkin bisa diturunkan sedikit gitu. Jadi lebih berusaha dengan kemampuannya kita sendiri. Kemudian juga membiasakan diri untuk mengucapkan maaf saat melakukan kesalahan dan juga mereview kesalahan, atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut hansei. Ini maksudnya adalah dari kesalahan apa sih kesalahan yang kita lakukan, kita review dulu. Kemudian dari kesalahan ini apa efek yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu namanya hansei. Nah, ini perlu dilakukan supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama itu kembali, dan juga tanpa menyalahkan orang lain. Jadi cukup mengucapkan maaf, itu adalah perbuatan kita jadi bertanggung jawab terhadap perbuatan kita itu. Dan juga jangan lupa juga untuk selalu mengucapkan terima kasih saat menerima kebaikan dari orang lain. Jadi demikian presentasi dari saya. Sepertinya terima kasih atas perhatiannya, dan saya kembalikan lagi ke Pak Ali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Nazaya yang
sudah memaparkan sangat gamblang ya, dan dengan contoh-contoh konkret yang sangat real ya. Jadi sudah seimbang kalau tadi Pak Anton mencoba untuk melihat dari sisi sejarah maupun filosofi. Nah ini supaya para peserta bisa memahami apa sih maksud Pak Anton. Nah ini sudah dijelaskan dengan sangat lugas oleh Ibu Nazaya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini kita sangat menunggu ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari para para peserta ya. Jadi, nah ini masih ada pertanyaan kepada Pak Anton nanti, tapi nanti ini kita skip dulu. Kita coba lihat apakah ada pertanyaan kepada Ibu Nazaya. Saya coba lihat ini, saya bacakan saja ini dari Safira. Nah, orang Indonesia itu kan banyak yang apa istilahnya barbar gitu ya, dan sering nggak patuh terhadap peraturan. Jadi bagaimana penilaian orang Jepang terhadap orang Indonesia yang seperti itu gitu, misalnya yang suka melanggar aturan ya, misalnya ya kalau di lalu lintas barangkali terabas lampu merah dan sebagainya gitu. Mungkin ke Ibu Nazaya dulu, mungkin bisa ditanggapi mungkin. Baik Pak, jadi kalau untuk kalau orang Jepang melihat kondisinya orang Indonesia yang seperti itu, yang pertama dalam pemikiran mereka adalah, oh ya itu orang Indonesia, itu adalah orang Asia selain orang Jepang, itu yang pertama. Jadi mereka biasanya itu ya ketawa aja gitu ya. Nah kenapa seperti itu? Karena waktu itu saya pernah waktu pulang ke Medan, transit di Kuala Lumpur, jadi kebetulan ada sepasang suami istri orang Jepang yang mengantri bareng sama saya, mengantri di imigrasi. Tapi ada kumpulan ibu-ibu dan bapak orang Indonesia yang langsung serobot antrian ke depannya si orang Jepang yang bapak ibu tadi. Jadi orang Jepangnya, wah saya diserobot, haha, hanya situ aja. Jadi mereka apa ya, tidak, kenapa sih kamu nyerobot gitu. Mereka nggak kasih klaim seperti itu, tapi mereka itu lebih ke arah sabar, ya sudahlah ternyata memang mereka seperti itu orangnya gitu. Jadi mereka tidak apa ya, menilainya jelek juga enggak, menilainya baik juga enggak, tapi ya mereka sepertinya maklum gitu. Seperti itu sih kalau dari pengalaman saya. Dan apa nih? Apakah ada hukuman atau denda jika orang asing melanggar peraturan di Jepang? Biasanya ada. Biasanya ada, terutama urusan lalu lintas. Ya. Baik, terima kasih Bu Nazaya. Ini masih ada pertanyaan langsung. Mungkin ingin bertanya langsung, silakan kepada Agung. Silakan dihidupkan speakernya untuk bertanya langsung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Lasmono. Saya alumni dari D3 Bahasa Jepang, angkatan 2012. Mau bertanya kepada Kak Nazaya nih ya. Nazaya, baik. Nazaya, Kak Nazaya ini kan sudah bekerja di Jepang. Saya mau nanya, pembagian dan disiplin dalam pembayaran, apakah hampir sama seperti yang ada di Indonesia? Bahwasanya saat ini pekerja yang ada di Indonesia itu banyak yang di PHK atau dirumahkan, bahkan digaji tidak full atau setengah. Apakah dari pemerintah Jepang sendiri atau Mbak Nazaya sendiri itu digaji sama seperti itu, digaji full kah atau digaji hanya setengah dari gajinya? Mohon diceritakan bagaimana pengalamannya. Terima kasih Kak Nazaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau mengenai gaji, kalau di saya dan juga di suami juga kami tidak ada pengurangan gaji, masih digaji sama dengan seperti biasanya. Dan untuk bonus juga kami, alhamdulillah, kami tidak ada kekurangan, alhamdulillah. Namun untuk beberapa perusahaan lainnya itu tetap ada PHK. Ada beberapa perusahaan yang terpaksa tutup. Jadi ya apa boleh buat ya. Namun ada kabarnya sih ada beberapa aturan bantuan dari pemerintah Jepang bagi mereka. Cuma untuk bagian itu sepertinya saya juga kurang detail karena sepertinya tidak terlalu diekspos di berita gitu ya. Kemudian kalau untuk perusahaan lain juga ada beritanya yang kalau gajinya itu dia tetap full, namun untuk bonusnya itu hanya 2/3 atau mungkin setengahnya gitu. Jadi di Jepang itu kan selalu ada bonus sekitar 1 tahun itu 2 kali. Jadi di bonusnya itulah yang mereka kena potong gitu. Jadi kalau untuk gajinya, karena sebenarnya kalau untuk hidup di Jepang, kalau gajinya berkurang, itu bisa dikatakan hidupnya cukup sulit gitu. Jadi biasanya perusahaan mengupayakan untuk tidak mengurangi gaji si karyawan. Nah, sekarang ini mulai dari masa pandemi kemarin, itu ada program dari pemerintah Jepang kepada perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberikan bantuan COVID lah kira-kira namanya. Jadi memberikan subsidi kepada perusahaan untuk bisa membayar gaji karyawannya.
Ya, baik. Terima kasih Agung. Untuk Ibu Nazaya masih ada beberapa pertanyaan. Saya coba panggil dulu. Denisa bisa? Masih ada? Apakah masih ada? Masih Silakan saya. kalau mau bertanya langsung. Iya, saya ingin bertanya masalah moral ini, Ibu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan sering tuh Bu, kalau misalnya orang yang berpakaian kurang sopan gitu, dianggap akhlaknya itu kurang gitu Bu. Nah, sedangkan di Jepang itu Bu, kan moral itu sangat dijunjung tinggi sama masyarakat Jepang. Apakah di Jepang juga beranggapan yang sama seperti Indonesia Bu, bahwa orang yang berpakaian kurang sopan itu akhlaknya kurang bagus gitu Bu? Terima kasih pertanyaannya. Kalau dari pengalaman saya selama tinggal di Jepang, orang Jepang tidak ada yang beranggapan seperti itu. Maksudnya adalah kalau seseorang itu berpakaian seperti itu adalah tanggung jawabnya dia kalau seandainya terjadi apa-apa. Itu adalah keputusannya seseorang itu untuk menggunakan pakaian yang seperti itu. Dan orang lain biasanya tidak mengkomentari karena itu haknya seseorang gitu. Jadi mereka biasanya tidak komentar apapun. Dan biasanya juga karena pakaiannya seperti itu jadi tidak baik, itu juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena di sini bisa dikatakan lebih free gitu ya, lebih bebas gitu. Kenapa di Indonesia bisa ada pemahaman, pemikiran seperti itu? Mungkin karena di Indonesia agamanya kuat. Di situ ada agama Islam, ada agama Kristen gitu ya. Jadi karena agamanya lebih kuat, mungkin karena itu jadi ada pemikiran yang seperti itu, mengkomentari seperti itu. Tapi kalau di Jepang biasanya tidak ada yang seperti itu ya, kecuali memang misalnya ada yang berpakaiannya kurang baik, kemudian dia berada di daerah yang kurang baik pula gitu ya. Nah kalau seperti itu ya mungkin akan sedikit ya mungkin orangnya seperti itu, tapi mereka tidak akan mengkomentari langsung, mengucapkan kata gitu ya. Jadi mereka tidak akan mengucapkan wah kamu tuh orangnya tidak baik gitu. Tapi mereka hanya akan menyimpannya di dalam diri sendiri aja. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi, Erni Sang, apakah bisa langsung bertanya? Ya, selamat pagi Sensei dan ini semua narahubung gitu. Jadi izin bertanya kepada, aku manggilnya kakak, boleh ya? Boleh. Sama Boleh. kakak Nazaya. Iya. Iya, saya ingin bertanya Kak, kan tadi ada yang namanya kelas moral tuh. Ya. Apakah di Jepang itu sudah mulai ada kelas moralnya diterapkan di pendidikan formal atau secara informal kah gitu? Misalnya kan yang kita tahu juga di Indonesia sebenarnya adanya kelas moral Kak, tapi cuman penerapannya belum seformal diterapkan di pendidikan. Istilahnya kelas formal ini diterapkan di Indonesia hanya melalui keluarga ataupun dari masyarakat ataupun pokoknya terbilang semi gitu. Apakah di Jepang ada penerapan kelas moral yang sangat formal lah gitu di bidang pendidikan gitu, dikembalikan Kak? Terima kasih. Jadi kalau untuk yang kelas moral tadi, itu memang kelas pelajaran yang memang dianjurkan, ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Jepang untuk ada diterapkan di sekolah mulai dari SD sampai SMP. Jadi itu adalah pelajaran tetap gitu ya, pelajaran yang wajib diikuti. Dan itu biasanya ada manualnya gitu, ada buku seperti panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar diikuti oleh semua sekolah yang ada di Jepang. Nah, kalau pelajaran moralnya itu memang startnya itu mulainya dari SD sampai SMP, namun kalau untuk penerapannya itu mereka sudah dimulai sejak mereka itu di daycare atau di TK gitu ya, di preschool atau di TK. Jadi mereka sudah mulai pelan-pelan sensei-nya itu, guru-gurunya mengajarkan disiplin kepada siswa-siswanya yang anak-anak tadi ya. Nah kemudian masuk ke SD dan SMP mulai ada pembelajaran moral, itu mereka tidak menganggap wah ini pelajaran baru, mereka tidak beranggapan seperti itu. Mereka malah oh iya ini kami melaksanakan hal yang ini sudah dari dulu. Jadi mereka itu ada perasaan mengerti, memahami, oh ya ini memang harus dilakukan, ini memang sudah hal yang wajar. Jadi mereka menerima saja gitu untuk pelajaran moral. Jadi di kelas moral tadi begitu mereka menerima pelajaran moral, mereka bisa langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena memang sudah kehidupannya itu seperti itu. Hanya saja dari pelajaran kelas moral SD dan SMP tadi mereka diajak untuk memahami lebih dalam tentang moral tadi. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Nazaya dan Erni sudah mengajukan pertanyaan. Ini sebetulnya ada pertanyaan di chat dan sudah ditanggapi juga oleh Pak Anton. Mungkin Ibu Nazaya juga bisa menanggapi.
mengenai informasi pribadi gitu ya. Jadi pertanyaan dari Dara katanya mengapa orang Jepang kalau di media sosial itu suka menggunakan foto profilnya itu ya menutupin. Pak Ali, suaranya tidak terdengar, Pak. Oh ya, maaf, minta maaf. Minta maaf. Jadi maksudnya ini pertanyaan mungkin Ibu Nadia juga bisa lihat di chat ya. Jadi tentang privasi ya. Jadi kenapa orang Jepang di sosial media itu tidak menggunakan identitas asli, terutama foto profil gitu ya. Lebih suka menggunakan karakter anime dan sebagainya gitu. Tadi ini sudah ditanggapi juga oleh Pak Anton. Silakan mungkin Ibu Nadia mungkin menambahkan. Mungkin boleh saya sedikit tambahkan, di orang Jepang sendiri juga selain mereka menggunakan foto animasi, kalaupun mereka menggunakan fotonya sendiri, tapi biasanya bagian wajahnya itu seperti dicoret gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena privasi di Jepang itu ada undang-undang privasi. Jadi kita misalnya kita itu seorang turis, jadi kita itu mau foto orang Jepang sembarangan atau mau foto rumah orang Jepang misalnya, kalau seandainya si orang Jepangnya itu tidak suka, itu kita bisa dilaporkan ke polisi dan kita bisa kena denda atau mungkin bisa ditangkap. Jadi memang ada undang-undangnya seperti itu. Kenapa? Karena ternyata di Jepang itu untuk tingkat kejahatan, tingkat kriminal gitu ya, itu dia tidak bentuk fisik kayak di Indonesia misalnya kayak dirampok atau dipukul gitu ya, tidak seperti itu, tapi mereka caranya lebih pintar, yaitu mereka menggunakan misalnya menggunakan akunnya si orang ini untuk melakukan kejahatan, atau oh orangnya namanya ini, wajahnya seperti ini, jadi itu mereka bisa seperti menggunakan AI untuk misalnya membuka buku tabungannya si orang tadi dan mengambil uangnya gitu. Jadi mereka caranya itu lebih pintar seperti itu. Karena itulah makanya orang Jepang lebih berhati-hati terhadap data privasi. Seperti itu. Dan mereka, oh ya satunya lagi juga di Jepang itu ada salah satu jenis mungkin saya bilang bisa dikatakan kejahatan gitu ya. Itu untuk menentukan tempat tinggal seseorang, terutama untuk yang artis-artis. Jadi basho tokutei suru namanya. Jadi kalau kita itu ditentukan tempatnya itu kita di mana, orangnya seperti apa, orangnya seperti ini, wajahnya seperti ini, dia seringnya berada di sini pada jam sekian. Seandainya kita bisa ditentukan, ada orang lain yang menentukan, yang bisa mengetahui jadwal kita seperti itu kita bisa menjadi salah satu target misalnya untuk dirampok atau diapain gitu ya. Jadi itu ada kejahatan juga seperti itu gitu. Jadi karena itulah makanya di Jepang sangat berhati-hati untuk yang namanya privasi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nazaya. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari Bapak dosen yang berhadir pada hari ini. Kemudian Bapak guru bahasa Jepang yang ikut berpartisipasi pada seminar dari ini. Bagaimana? Silakan, mungkin ada Pak Eman mungkin mau bertanya, Pak Eman. Pak Eman suara ini ya termute ya. Pak Eman itu suaranya belum kedengaran, Pak Eman. Oke, Pak Eman apakah mau bertanya, tapi itu speakernya dalam keadaan mati, Pak Eman. Oke, baik. Dipersilakan kepada peserta yang lain, Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya. Kita masih punya waktu normal, masih ada 3 menit sebelum nanti. Ya. Silakan. Dengar suara saya, Pak. Ya. Selamat siang semuanya. Saya sedikit di Jepang itu ada katanya sistem tidak ada bagi barisan di pihak keluarga, di anggota keluarga. Apakah dari zaman dahulu itu sampai sekarang masih berlaku hukum tidak bagi barisan di Jepang itu, dan itu kan salah satunya cara untuk membentuk disiplin bekerja dari orang Jepang itu sendiri. Terima kasih. Ibu Nazaya, apakah bisa menangkap pertanyaannya?
Itu sepertinya tentang warisan ya? Iya, tentang Warisan ya? ya. Katanya tidak bagi-bagi warisan gitu. Bagi-bagi warisan. Ya, ya. Oh, Atau Pak Anton juga. Ya, baik. Nanti kita berikan kesempatan kepada Pak Anton nanti. Tapi silakan Ibu Nazaya dulu, silakan. Mohon maaf Pak. Nanti mungkin boleh Pak Anton mau ditambahkan Pak. Jadi kalau sepanjang sepengetahuan saya, kalau sekarang ini kondisinya itu ada dua bagian, ada dua jenis. Ada keluarga, terutama keluarga yang memang sudah dari dulu ada, keluarga yang cukup bersejarah misalnya, itu biasanya ada warisannya. Dan warisannya itu mereka tetap membagi kepada beberapa anggota keluarga lainnya. Namun sebagian besar dari warisannya itu biasanya didonasikan kepada misalnya kepada PMI atau kepada institusi yang lain yang untuk kebersamaan. Jadi yang untuk keluarganya itu hanya sebagian kecil gitu ya. Kemudian untuk di satu sisi lain itu masih ada itu ada keluarga Jepang yang dia sama sekali tidak ingin meninggalkan warisan untuk anak-anaknya gitu ya, untuk keluarganya. Tujuannya adalah supaya si anak-anaknya itu tidak nanti malas-malasan karena nanti kan orang tua saya punya warisan, jadi saya tuh tinggal tunggu warisan, saya nggak perlu kerja, saya sudah punya uang dan kaya gitu ya. Jadi kalau di Jepang tidak seperti itu, malah ada orang tuanya itu yang menghabiskan sampai meninggal nanti, itu menghabiskan semua tabungannya supaya tidak ada yang ditinggal untuk anaknya. Jadi anaknya itu ya berusaha dengan sendiri, cuma mungkin yang ditinggal itu misalnya rumah kali ya. Tapi kalau untuk harta, mobil dan sebagainya itu semuanya biasanya didonasikan atau dijual gitu. Seperti itu. Silakan Pak, mungkin Pak Anton ada tambahan Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nazaya. Ini waktu normal untuk Ibu Nazaya sudah pas sekali habis. Nah, kita masih punya waktu sebetulnya 15 menit ke depan ya, sebelum berakhir pukul 12. Nah, berikutnya kita berikan kepada kedua narasumber termasuk Ibu Nazaya untuk memberikan pernyataan penutup ya, barangkali bisa merangkum lagi atau mungkin menambahkan, Pak Anton bisa menambahkan dulu mungkin tanggapan-tanggapan dari Ibu Nazaya atau menyimpulkan kembali dari melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan menghubungkannya dengan presentasi yang disampaikan tadi, materi yang dipaparkan tadi. Silakan kepada Pak Anton dulu, silakan. Pak Ali, ya. Halo. Oh iya, Pak Iman. Udah bisa dengar nih tadi. Oh iya, iya. Ya, ada pertanyaan Pak Iman? Iya, sedikit ya, aja nih. Sebagai di akhir aja nih ya, setelah mahasiswa. Ya. Nggak ada lagi mahasiswa kan? Iya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Selamat siang dengan Pak Anton ya. Halo, ya dengan Ibu Nazaya ya. Ya. Saya pertanyaannya dua lah kepada dua narasumber. Yang pertama kepada Pak Anton, ini kaitannya dengan tadi karakteristik bangsa Jepang ya. Itu dipengaruhi alam menurut Watsuji Ichiro gitu kan. Ini kan perlu juga untuk mahasiswa kita ya, baik S1 maupun D3. Bagaimana untuk Pak Anton, pertanyaan nih, maaf nih ya. Bagaimana nih kira-kira dari sudut pandang karakteristik ya orang Jepang dan berguna bagi mahasiswa kita, kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh mahasiswa kita ya, kaitannya dengan karakteristik orang Jepang ini sehingga tidak terjadi miskomunikasi bagi mahasiswa kita. Yang kedua juga mungkin ada juga yang negatif barangkali Pak Anton ya. Yang negatif itu ya mungkin ada secret sedikit, tapi kan perlu diwaspadai, diperhatikan oleh mahasiswa kita gitu. Mungkin bisa saja karakteristik orang Jepang itu kan maklum manusia, ada baiknya, ada yang kurang baik ya kan. Nah, bagaimana kira-kira ya untuk mahasiswa kita apa yang perlu diperhatikan itu dari segi karakteristik ya. Kemudian untuk Ibu Nazaya, ini kaitannya dengan pengalaman lah. Kira-kira apa, sama pertanyaannya, apa yang perlu diperhatikan, apa yang perlu kira-kira diwaspadai kalau memang harus diwaspadai gitu ya, ketika berhubungan dengan orang Jepang. Saya kira itu ya, Pak Ali atau ya. Pak Anton dan Ibu Nazaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Silakan Pak Anton menanggapi lebih dulu, mungkin bisa
waktu kita ada sekitar 12 menit ya untuk kedua narasumber untuk menyelesaikan nanti tanggapannya. Ini kita anggap pertanyaan terakhir dari Pak Eman, sekaligus pernyataan penutup dari kedua narasumber. Silakan Pak Anton dulu. Terima kasih Pak Ali. Pak Iman ini dari senpai ini untuk saya. Ya, terima kasih. Pada dasarnya kita itu kan mempunyai ini karakteristik yang sama dengan orang Jepang juga karena terlahir ini ya di daerah iklimnya yang hampir sama ya. Maksudnya ya walaupun bukan 4 musim tapi kan kita juga punya monsun ya, hujan kayak gitu yang seperti itu. Terus yang kedua adalah kita kan punya ini apa namanya agama ya. Jadi patokan sebagai landasan kita untuk berbuat apa itu saya pikir itu sudah cukup baik ya, sudah cukup baik. Hanya saja permasalahannya adalah kita di aplikasi kehidupan sehari-hari ya. Jadi apakah kita benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing? Jadi kalau misalnya kita berbekal dengan misalnya ajaran agama Islam, Kristen terus pergi ke Jepang, saya pikir kok nggak ada masalah gitu ya. Kita juga di agama juga menghormati orang lain, tidak mengusik orang lain, saya pikir bisa kita bertahan hidup terus bisa hidup berdampingan dengan orang Jepang di sana. Hanya saja untuk satu hal yang mungkin saya juga nggak bisa juga sampai sekarang itu ketika saya kerja baito di kombini ya di Jepang itu kan harus ini pegawainya kan membungkuk mengucapkan selamat apa ohayo gozaimasu arigatou harus membungkuk kan itu. Membungkuknya itu 45 derajat apa berapa itu 15 derajat. Saya nggak terbiasa sampai dengan 10 tahun hidup di sana membungkuk 45 derajat. Tetapi yang membuat apa namanya ya dalam tanda kutip terpersona orang-orang Jepang itu adalah senyuman kita, orang Asia Tenggara. Jadi kita tidak pandai membungkuk sekitar 15 derajat atau 45 derajat. Tetapi kita selalu tersenyum mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Nah itu yang tidak ada di Jepang, orang Jepang. Mereka selalu datar ya walaupun tersenyum tipis gitu ketika membungkuk. Tapi orang Indonesia senyumnya itu sangat apa ya? Manis atau apa gitu. Jadi orang asing atau orang Jepang terpukau dengan senyuman orang Asia Tenggara. Itu saya tidak bisa memenuhi apa namanya kombini itu aturan harus membungkuk 45 derajat tapi saya mempunyai senyuman yang membuat para customer itu senang ya saya pikir itulah bisa terbayar lah apa kewajiban saya seperti itu. Itu saja. Apa jadi jangan sampai kita apa namanya melanggar hukum di negara orang gitu. Misalnya ada kensuse itu ya mungkin ya Pak Ali juga pernah melihat pergi ke Tokyo misalnya mohon maaf ini misalnya ada acara di KBRI kayak gitu terus pulangnya mereka gerombolan banyak nggak beli tiket langsung melompat melompat itu apa gate-nya itu apa namanya mereka nggak beli tiket saya pernah menyaksikan sendiri dan itu kan malu kan kita orang Indonesia di situ saat aduh anak-anak ini gitu ya jadi kita jujur kita harus ini mematuhi aturan di negara itu di mana apa namanya bumi dipijak di situ adalah langit dijunjung ya seperti itu. Dari saya itu aja, Mbak Nazaya mungkin. Ya, silakan ditambahkan ya, Mbak Nazaya. Baik Pak, tadi dari pertanyaan Pak Eman, bagaimana saat berkomunikasi ya dengan orang Jepang. Kalau dari pengalaman saya saat berkomunikasi dengan orang Jepang itu yang pertama kita harus tahu jarak antara diri kita dengan si orang Jepang tadi. Jadi kalau kita orang Indonesia, apalagi kita orang Medan, mungkin kita langsung straight aja gitu ya, rumahnya di mana gitu ya, kerjanya di mana gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu bisa dikatakan harassment apa ya Pak bahasa Indonesia? Pelanggaran. Sepertinya itu tidak pelecehan. Ya semacam itu ya. Pelecehan. Semacam itu. Jadi kalau saat pada pertama kali misalnya bertemu dengan orang Jepang mungkin kita tuh jaga jarak dengan dia, mungkin hanya bertanya sedikit tapi untuk bisa berteman dengan mereka itu kita harus memupuk pertemuan, memupuk percakapan dengan mereka sampai akhirnya mereka itu membuka hatinya kepada kita. Dan ada juga yang di satu sisi mereka itu kalau berhadapan dengan orang asing, mereka tuh kurang tahu gimana ya cara menghadapi berkomunikasi dengan orang asing. Jadi ada kendala mereka itu tidak begitu banyak berbicara misalnya. Jadi di situ ya mungkin lebih banyak chatting misalnya atau lebih banyak ketemu untuk lebih banyak berbicara. Saya itu seperti ini gitu. Nanti kita cerita dulu kita tuh seperti ini orangnya supaya dia membuka diri. Jadi mungkin yang pertama yang paling penting adalah mengetahui jarak antara hubungan kita dan dia. Apa ya kalau bahasa Jepangnya? Kuki o yomu.
membaca kondisi kira-kira. Itu yang paling penting dalam berkomunikasi dengan orang Jepang kalau menurut saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari kedua narasumber. Saya pikir ini waktunya luar biasa sangat pas ya. Jadi kita akan sampai di penghujung dan melalui kesempatan ini mewakili Prodi, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada kedua narasumber, Pak Anton, kemudian Ibu Nazaya yang sudah mesti diteror dalam waktu singkat ya ini mempersiapkan materinya ini luar biasa. Ini memang terlihat ya pekerja-pekerja tangguh yang dari Jepang itu ya kan. Jadi siap kapanpun, siap tempur gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi dan kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, Bapak dosen, mudah-mudahan kegiatan seminar daring ini bisa bermanfaat, memberikan wawasan dan kepada para mahasiswa bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan kedua narasumber tadi. Kita akan bertemu pada seminar berikutnya. Prodi D3 terakhir akan menggelar seminar tanggal 24 ya, hari Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa bergabung kembali dengan jumlah peserta yang lebih besar. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber dan mohon maaf jika dalam moderator tadi ada kesalahan, ya termute dan sebagainya, atau suara terputus-putus. Untuk itu saya akhiri dengan terima kasih kepada seluruh peserta, kemudian kepada Bapak Dekanat, dosen-dosen dan narasumber. Baik, itu saja. Kemudian silakan mungkin kalau ada yang menyampaikan ini sudah ditutup ya, sudah resmi ditutup. Barangkali ingin bernostalgia atau menyapa, silakan. Waktu kita mungkin ada 5 menit ya untuk sebelum sampai ke 12. Sekarang jam di saya itu 11.55. Silakan bebas ya, silakan mungkin Pak Anton mungkin menyapa, ada rekan-rekan atau yang lain ingin kontak dengan siapa, silakan. Terima kasih banyak ya. Ada Ibu Rani juga tadi ya, baru muncul, tutup lagi tadi itu. Oh, muncul lagi Ibu Rani. Salam untuk Pak Dekan juga ya. Saya hadir khusus untuk Pak Anton. Aduh, terima kasih banyak Ibu Rani. Iya, iya. Terima kasih banyak Pak Anton. Belum hilang ya Pak ya Zoronya ya Pak? Oh belum Bu, karena kejahatan masih ini merajalela di dunia Bu. Makanya harus ini. Kita mau menyelamatkan Putri ini, Putri Nazaya. Kita selamatkan ya, Pak Ali ya. Iya. Luar biasa. Siap. Naya. Terima kasih banyak Naya untuk paparan hari ini. Sama-sama, terima kasih banyak Ibu. Undang lagi ya Naya ya. Sehat-sehat ya Pak Anton. Sama-sama Ibu ya, mudah-mudahan Gunung Sinabung juga tetap ini ya, tidak meletus lagi ya, jadi bisa aman, tentram semuanya. Jauh Pak, jauh dari kita Pak Anton. Oh begitu makanya Pak Anton ke Medan atau biar ini, biar Iya. Tahun depan lah Bu. Iya, tahun depan Bu, ke Medan saya. Kita tunggu Pak Anton. Iya, nanti silakan yang lainnya kalau ke Surabaya juga ini hubungi saya lewat Pak Ali gitu, bisa mampir ke rumah. Iya, siap. Jadi maksudnya itu Pak Anton mau menghubungi Pak Anton apa mau menghubungi Pak Ali gitu? Hubungi Pak Ali supaya Pak Ali hubungi saya gitu. Jadi perantara ya. Oke. Baik Bapak Ibu, dengan demikian ini seminar daring ini akan saya tutup Zoom untuk aksesnya. Terima kasih dan sampai jumpa di tanggal 24. Terima kasih. Sayonara. Sekali sama Desta. Sama Desta. Jaga kesehatan selalu ya. Pak Anton, terima kasih Nazaya. Bapak Ibu. Terima kasih.